Bismillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung kepada Ustadz Ahmad Asraf Fitri dan Ustadz Nurholis Abdul Razak yang telah berkenan hadir dalam acara pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang juga kepada Kak Janet Lee selaku narasumber acara webinar OSTIK kita hari ini. Dan tidak lupa juga kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung kepada seluruh peserta webinar yang sangat bersemangat dan berbahagia pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun Grand Counselor Al-Ustadz Profesor Dr. Honoris Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang, Magister Pertanian beserta UMI. Yang berhormat Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Datuk Ser Imam Prawoto, KRSS SE MBA CRBC. Yang terhormat Dekan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Al-Ustadz Ahmad Asraf Fitri SHI MESY. Yang kami hormati Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Al-Ustadz Dr. Muhammad Nurholis Abdul Razak, SSIMT. Yang kami hormati Kak Janet Lee selaku narasumber acara webinar OSTIK pada hari ini, serta yang kami hormati seluruh peserta webinar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman serta kasih sayangnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada acara pagi hari ini sempena webinar OSTIK, obrolan seputar jurnalistik bersama Kak Janet Lee dengan tema Kiat menjadi jurnalis kreatif, inovatif, dan kritis. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan umat sampai akhir zaman. Sebelum kita memasuki acara pada hari ini, mohon izin untuk saya selaku pembawa acara menyampaikan atur cara pada webinar kali ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, laporan ketua pelaksana. Keempat, sambutan. Kelima, penyampaian materi oleh narasumber. Keenam, sesi tanya jawab. Ketujuh, tali kasih untuk pembicara. Kedelapan, ada sesi foto bersama. Dan yang terakhir, penutup. Baik, demi mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya, mari kita buka acara hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
Hadirin diperkenankan duduk kembali. Memasuki acara yang selanjutnya, yakni laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Salma Alifah, mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Kepadanya disilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang amat berhormat Grand Chancellor of Az-Zaitun, Profesor Dr. Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang, MP. Yang berhormat Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Datuk Sir Imam Prawoto KRSS CRBC MBA. Yang kami hormati Ustadz Ahmad Asraf Fitri SHI MES SY, dan yang kami hormati Dr. Muhammad Nurholis Abdul Rojak SSI MT. Berikut saya laporkan kegiatan terkait acara webinar OSTIK pada pagi hari ini. Acara ini dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam yang terdiri dari beberapa divisi. Tujuan terselenggaranya acara ini untuk menambah wawasan mengenai ilmu kejurnalistikan sehingga dapat meningkatkan motivasi peserta untuk lebih jauh mengenal bidang jurnalistik dengan baik, yang dapat meningkatkan kinerja ke depannya dan keterampilan kejurnalistikan untuk masa hadapan. Sebelumnya, terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung keberlangsungan acara ini. Terima kasih kepada seluruh panitia yang telah berusaha untuk mensukseskan acara ini. Terima kasih kepada Bapak Dekan dan Bapak Kaprodi yang telah meluangkan waktu untuk hadir di acara ini. Kepada Kak Janatli sebagai pemateri yang telah berkenan membagikan ilmunya kepada kita semua. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Saya harap kepada teman-teman dapat menyimak materi sehingga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Sekian, hazawallahu yar'ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Iya, walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Salma yang telah menyampaikan laporan kepanitiaan dan sambutannya. Acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Dakwah, yakni Ustadz Ahmad Asraf Fitri SHI MESY. Kepadanya disilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pembawa acara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Suara saya terdengar ya? Baik, pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita sudah diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah YAI Al-Aziz. Dan dalam kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada banyak pihak, terutama kepada Kaprodi KPI, Ustadz Falis, kemudian kepada para panitia, dan juga terutama pembicara kita pada hari ini yaitu Kak Janet Lee. Materi kita pada hari ini itu berkaitan erat dengan mungkin jurnalistik televisi ya, dan ini menjadi salah satu kompetensi yang mestinya dimiliki oleh mahasiswa maupun lulusan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kalau kita berbicara pada aspek jurnalistik, itu kan ada beberapa jenis jurnalistik ya. Ada jurnalistik televisi, ada radio, ada media cetak, bahkan sekarang ada online. Nah, semua bentuk atau tipe jurnalistik itu perlu dikuasai oleh teman-teman semua. Terutama dalam hal ini, di kesempatan ini kita nanti akan mendengarkan banyak hal ya, terutama pengalaman-pengalaman maupun ilmu yang sudah dimiliki oleh pemateri kita Kak Janet Lee yang merupakan reporter dari stasiun TV nasional yaitu Indosiar dan SCTV. Nah, sekedar sharing pengalaman kepada teman-teman, salah satu aspek yang sangat ditekankan dalam aspek jurnalistik kalau kita terjun ke dunia jurnalistik ya, itu kita akan ditempa dengan proses yang sangat berat ya, agar nanti teman-teman tidak kaget. Sebagai contoh dulu ketika saya aktif menjadi pengurus ya lembaga pers mahasiswa dan kemudian menjalin kerjasama dengan berbagai media, terutama yang media cetak, itu banyak sekali rekan-rekan wartawan yang bercerita bahwa mereka diharuskan untuk
menulis berita atau menulis laporan reportase itu sehari sekurang-kurangnya adalah 3 laporan atau 3 reportase. Nah, berarti kan ini menuntut konsistensi, ya, menuntut keistiqomahan, menuntut perjuangan yang mungkin sangat besar ya bagi sebagian kita semua. Dan dulu ketika misalkan saya masih menjadi mahasiswa S1, untuk menulis di koran Kompas misalkan ya, agar tulisan kita dimuat itu harus ngirim sampai 7 kali. Di tulisan ke-7 baru bisa dimuat di koran level nasional di Kompas. Itu ya. Bahkan ada adik kelas saya yang dia itu ngirim tulisan di Kompas mulai dari semester 2 dan itu dikirimkan setiap pekan, tapi baru dimuat ketika dia semester 5. Ini coba hitung ya. Mulai dari semester 2 nulis sampai semester 5, itu kan berarti dia butuh 3 semester. 3 semester atau kurang lebih 18 bulan atau 1,5 tahun ya. Dan itu setiap bulan dia ngirim tulisan terus. Nah, tapi dia tidak pernah putus asa, teman saya ini, adik kelas saya ini. Nah, maka pesan saya untuk teman-teman yang nanti mungkin akan terjun ke dunia jurnalistik ya, baik itu media cetak, baik itu media televisi maupun radio, kita sebagai orang yang terjun di bidang ini nanti jangan pernah putus asa dan jangan pernah goyah gitu ya. Intinya kita harus tetap semangat menjalani apapun yang diminta oleh atasan atau yang dituntut oleh pekerjaan kita, dan kita harus lakukan yang terbaik. Nah, termasuk ini nanti, dan saya harap teman-teman bisa menyiapkan berbagai pertanyaan, bisa menyiapkan berbagai hal yang ingin kalian ketahui. Sekiranya apa saja yang perlu disiapkan oleh para mahasiswa ini kalau nanti mau terjun menjadi reporter di televisi maupun sebagai wartawan televisi, itu kira-kira apa yang harus disiapkan. Dan saya harap nanti teman-teman aktif bertanya kepada narasumber karena ini narasumber yang sangat berkompeten saya kira. Jadi galilah ilmu yang beliau miliki sebanyak-banyaknya dan jangan pernah jangan menyepelekan ya, jangan menyepelekan ilmu yang beliau sampaikan, karena saya kira pengalaman-pengalaman beliau dalam bidang jurnalistik di televisi itu bisa menjadi salah satu acuan bagi teman-teman nanti ketika sudah lulus dan sudah menjadi alumni. Agar siapa tahu di antara teman-teman nanti ada yang bekerja juga di televisi, karena salah satu dosen kita tahu itu dulu juga menjadi jurnalis di televisi selama bertahun-tahun, dan teman-teman juga sudah mendapatkan ilmunya. Dan saya kira ini waktunya kita membandingkan antara ilmu yang sudah di-share atau yang sudah dibagikan oleh dosen praktisi pertelevisian di kampus kita tercinta dengan yang dialami, yang dimiliki oleh Kak Janet Lee. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan, dan saya mohon maaf karena mungkin nanti tidak dapat mengikuti acara sampai penuh karena ada tugas lain yang harus dikerjakan, dan saya harap acara ini bisa berjalan lancar sebagaimana mestinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Alhamdulillah Ustadz, atas penyampaian sambutannya yang disampaikan oleh Ustadz Asraf. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam kepada Ustadz Dr. Muhammad Nurholis Abdul Razak, SSI MT. Kepadanya kami silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yang amat berhormat Grand Chancellor of IAI Al-Aziz, yang berhormat Rektor IAI Al-Aziz Datuk Seri Imam Prawoto KRSS SMB CRBC, para pimpinan, Wakil Rektor, dan juga yang kita hormati Dekan Fakultas Dakwah Ustadz Ahmad Asraf Fitri SIMS ini, dan yang berbahagia para mahasiswa komunikasi penyiaran Islam dan juga yang
dapat hadir dalam kegiatan ini. Dan yang terutama, yang paling berbahagia yaitu sahabat kita, Kak Janet Lee, yang berkenan hadir berbagi pengalaman beliau mulai dari selama bangku perkuliahan hingga menemukan wahana area dalam mengaplikasikan berbagai hal yang didapat selama bangku kuliah hingga menjadi praktisi jurnalis, broadcaster, penyiar, atau apapun namanya di media yang sampai dengan detik ini masih eksis dalam perannya menyebarluaskan informasi masyarakat. Dan sekali lagi kita patut bersyukur atas kegiatan ini. Baik, berkait dengan apa yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Dakwah tentang hal yang berhubungan dengan pengalaman yang perlu ditimba serta hikmah yang selama ini mungkin dipetik oleh Kak Janet Lee dalam proses terus mengabdikan keilmuan di dunia broadcasting ini. Saya akan berbagi satu tayangan yang supaya rekan-rekan semua yang hadir ini paham bahwa kegiatan-kegiatan ini itu berada dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia yang kita kenal dengan KKNI. Boleh operator Kak Rahmat, tolong saya mau men-share materi. Oke. Jadi rekan-rekan perlu paham bahwa Prodi KPI itu sebagai penyelenggara program studi komunikasi dan penyiaran Islam itu punya satu misi dalam menjalankan program pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi lulusan. Tentu yang namanya perguruan tinggi kita tidak hanya mengacu pada kegiatan pendidikan di kelas atau pengajaran di kelas. Ada dharma yang lain yang harus kita lakukan, yaitu pengabdian masyarakat dan penelitian. Nah, ruang-ruang pendidikan dan pengajaran yang mungkin selama ini dibatasi di kelas, kita harus bawa kepada ruang-ruang yang lebih luas, seperti kegiatan ini, ya, kegiatan akademik luar kelas semacam ini. Nah, saya ingin memberikan satu informasi yang tentu ini menjadi acuan kita selama ini menyelenggarakan pendidikan, bahwa lulusan Prodi Komunikasi Penyiaran Islam itu punya profil. Nah, profil pertama yang kita bentuk itu ada yang kita sebut sebagai bahwa profil lulusan KPI adalah Anda bisa menjadi praktisi komunikasi dan penyiaran. Tentu Anda punya sikap kepribadian yang baik, pengetahuan yang luas, memiliki berbagai kemampuan, skill, keterampilan, baik yang umum maupun yang spesifik. Nah, mungkin acara ini akan membantu membentuk Anda nanti memiliki profil ini. Selain berbagai hal yang didapatkan selama perkuliahan, kita menimba ilmu dan pengalaman dari salah satunya Kak Janet Lee yang akan membagikan pengalaman hidupnya ya kepada kita semua di acara ini. Nah, ada profil lain juga yang terkait dengan lebih kepada kemampuan mengembangkan keilmuan melalui proses penelitian. Nah, untuk yang profil ini memang Anda nanti bisa lanjut untuk studi level yang lebih tinggi, yaitu magister, sarjana, bahkan doktor, supaya Anda punya wahana ikut mengembangkan
mengembangkan keilmuan, komunikasi dan penyiaran. Nah, yang ketiga ini yang menarik sebenarnya di sini yang banyak belum kita gali, bahwa profil lulusan KPI juga harus memiliki kemampuan advokasi. Kalau bahasa hukumnya itu advokat ya, tapi ini advokasi kebijakan media. Ini hal yang menarik sebenarnya, yang kita perlu akan terus kembangkan melalui kegiatan-kegiatan akademik luar kelas. Nah, oke, jadi berikutnya profil lulusan ini bisa dibentuk jika Anda semua mencapai satu yang namanya capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini dimuat di dalam yang namanya KKNE. Ini istilah-istilah ini saya pikir mahasiswa harus paham bahwa kita punya kerangka kualifikasi nasional Indonesia level 6. Apa itu CP dari Anda di program sarjana ini? Kenapa disebut level 6? Jadi levelnya itu ada 9 ya. Jadi S1 itu ada di level 6 untuk pendidikan berbasis pengembangan keilmuan. Kalau yang berbasis vokasi itu beda ya, itu ada diploma 1, 2, 3, 4 hingga S2 terapan, S3 terapan. Gitu. Nah, Anda di konteks ini sebagai sarjana ini ya, Anda bisa lihat di level 6. Level 6 ini sarjana adalah gelar akademik ya kan. Anda gelar akademik adalah S1. Kalau dilihat dari industri Anda nanti ketika masuk ke dunia kerja, level Anda harus sudah mampu menjadi seorang analis. Ini di level 6 tuh. Ya, di level 6. Nah, ini perlu dipahami bahwa kalau Anda nanti sudah masuk dunia industri media, khususnya media televisi, Anda bukan lagi operator, tapi Anda sudah memiliki kemampuan operator tentunya. Ya, menganalisis. Nah, saya akan tunjukkan itu apa sih, supaya nanti pada acara ini sikap dan tata nilai apa yang bisa kita petik dari pengalaman Kak Janet Lee sebagai seorang jurnalis. Sikap dan tata nilai apa sih yang perlu kita tanamkan, kita internalisasikan? Pengetahuan apa, keterampilan apa, baik yang umum maupun yang khusus. Nah, oke, jadi saya akan coba tunjukkan supaya nanti jadi semacam acuan ya, ketika kita akan menggali pengalaman Kak Janet Lee yang berkaitan dengan sikap sebagai seorang broadcaster, seorang jurnalis televisi, bahwa lulusan KPI itu harus mampu menunjukkan sikap kepemimpinan, leadership. Nah, kita belajar dari Kak Janet Lee. Kak Janet seperti apa membangun sikap kepemimpinan beliau itu, sikap bertanggung jawabnya beliau, sikap responsibility atau responsibilitas pada pekerjaan-pekerjaan di bidang penyiaran. Belum lagi menginternalisasi semangat kemandirian beliau dan inovasi dalam melaksanakan tugas-tugas penyiaran selama ini. Nah, ini kita coba gali dan kita belajar dari beliau, karena beliau sudah mampu menunjukkan itu. Nah, kemudian dari sisi pengetahuan, nanti kita dalam kegiatan ini kita akan cari bagaimana pengalaman beliau, bagaimana beliau membangun terus mengembangkan pengetahuan beliau saat melaksanakan tugas-tugas itu. Ya. Nah, ini juga yang terkait dengan bagaimana mengelola, memprogram, pengetahuan memprogram media penyiaran. Saya yakin beliau banyak pengalaman di situ. Nah, belum lagi spesifik skill atau keterampilan khusus. Bagaimana Kak Janet mengelola literasi arus utama informasi sebagai juru penerang saat menyampaikan konten-konten penting ketika berada di sebuah media. Belum lagi bagaimana saat beliau melaksanakan kegiatan penyiaran,
terlibat dalam sinematografi, syuting, editing, dubbing, dan kegiatan-kegiatan penyiaran lainnya. Nah, ini kita akan coba fokus pada bagaimana menyerap, memetik aspek-aspek selain sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Belum lagi bagaimana beliau terlibat dalam proses penciptaan karya-karya kreatif dan dalam industri media, televisi khususnya. Nah, ini pengalaman penting beliau sangat berharga, maka pertemuan ini sangat penting. Nah, itu saja saya kira sebagai anchor untuk kita semua di sini, apa yang perlu kita gali, petik, serap sebagai bagian dari proses kegiatan belajar kita di luar kelas-kelas perkuliahan. Ya, itulah pendidikan. Karena pendidikan memang tidak boleh dibatasi oleh ruang kelas. Tapi di luar kelas pun harus menjadi area kita untuk terus belajar. Nah, belajar bukan cuma pengetahuan, tapi juga bagaimana membangun sikap, tata nilai, dan keterampilan. Baik, itu saja sebagai pengantar. Mohon maaf ini karena supaya kita semua, karena di lingkungan akademik perlu memahami kerangka ini, sehingga melalui kerangka ini para mahasiswa bisa melengkapinya dengan berbagai kegiatan-kegiatan selain perkuliahan di kelas. Demikian, terima kasih. Hada walhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz Holis yang telah menyampaikan sambutannya, juga berbagi sedikit nih tentang kompetensi kita sebenarnya sebagai mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Untuk acara selanjutnya, ini pasti acara yang kita tunggu-tunggu ya, karena di sini akan ada pembicara kita nih, pembicara yang bisa dibilang jurnalis yang sudah berkecimpung di TV besar, SCTV dan Indosiar. Acara ini berupa penyampaian materi yang akan disampaikan, yang akan dipandu oleh moderator kita hari ini, oleh Rizky Habibi, mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Kepada moderator, saya silakan untuk memandu acara penyampaian materi. Baik, terima kasih kepada MC untuk kesempatan yang telah diberikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada para peserta webinar OSTIK, obrolan seputar jurnalistik, dengan judul webinar pada pagi hari ini yaitu Kiat Menjadi Jurnalis yang Kreatif, Inovatif, dan Kritis, yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul pada pagi hari ini. Meskipun webinar kali ini diselenggarakan secara online, namun itu sama sekali tidak akan mengurangi esensi yang akan kita dapatkan nantinya. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan. Nama saya Muhammad Rizky Habibi, saya mahasiswa program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Angkatan 10. Saya di sini ditugaskan sebagai moderator yang akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Nah, di acara webinar OSTIK kali ini, kita kedatangan narasumber yang super kece, informatif, dan tentunya luar biasa ya. Beliau merupakan seorang jurnalis yang sudah malang melintang di dunia jurnalistik. Mungkin bagi kita yang sering menonton berita di televisi nasional, kita sudah sering melihat wajah dari narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau berprofesi sebagai news anchor atau pembawa berita di 2 stasiun TV nasional sekaligus. Oke, baik teman-teman, selanjutnya saya akan sedikit membacakan background profile dari narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, jadi beliau merupakan lulusan dari Communication University of China Beijing. Beliau menjadi reporter pada tahun 2018 dan tergabung di PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau MTech Group. Nah, sebelum beliau menjadi seorang reporter,
beliau juga sudah memiliki pengalaman kurang lebih 5 tahun di sebentar. Oh iya, di majalah Cabai Rawit. Dan semasa kuliah, beliau juga pernah magang di Liputan 6, SCTV, dan Indosiar. Nah, aku mau say hi dulu ya. Kak Janetly apa sudah berada di room Zoom? Halo, Kak Janetly. selamat pagi. Halo Kak Janetly. Gimana kabarnya Kak Janetly hari ini? Baik-baik, terima kasih ya sudah ada pagi-pagi di minggu pagi ini produktif sekali ya, sudah ramai yang ikut webinar. Iya, mungkin nih untuk biar audiens lebih semangat, Kak Janetly bisa say hi dulu ke audiens. Oke, sebelumnya aku mau nyapa dulu teman-teman yang udah bergabung di minggu pagi ini. Tapi sebelumnya aku mau ucapin terima kasih dulu buat teman-teman panitia karena sudah bersedia menggeser jamnya sesuai dengan jam yang aku request karena kemarin berhalangan, akunya nggak bisa terlalu siang di hari ini. Jadi terima kasih banyak sebelumnya buat teman-teman yang udah bersedia menyesuaikan, dan aku kemarin sempat request juga sih buat teman-teman untuk kalau bisa menyalakan kamera karena aku memang kalau biasanya ngajar atau ngasih webinar tuh lebih suka kalau bisa lihat muka teman-teman supaya kita bisa berinteraksi, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga lebih dapet gitu rasanya ya. Nah, sebelumnya aku mau nyapa dulu buat pimpinan-pimpinan yang sudah hadir juga, untuk ketua panitia dan untuk semua teman-teman selamat pagi, dan senang banget hari ini bisa ada sama-sama dengan kalian untuk sharing-sharing seputar jurnalistik, dan harapannya seperti yang tadi udah disampaikan juga ya oleh Pak Ustadz bahwa diharapkan ini tuh bisa bermanfaat bagi kalian. Jadi kalau baik buat yang mau tanya-tanya silahkan banget, dan semoga waktunya cukup ya, walaupun singkat tapi nggak apa-apa. Tapi semoga ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam praktek di kampus maupun pada saat nanti lulus. Oke, terima kasih Kak Janetly. Selanjutnya nih, sebelum kita masuk ke acara inti, aku mau ngasih tahu dulu, kita ada door prize buat 2 orang pemenang. Jadi ada 2 kategori, yaitu ada penanya terbaik dan keaktifan peserta. Jadi dimohon untuk peserta memberikan pertanyaan nanti pada saat sesi tanya jawab yang berbobot ya, karena nanti ada juaranya nih. Oke, baik, langsung saja, nggak usah basa-basi, kita masuk ke sesi inti dari acara ini, yakni penyampaian materi oleh narasumber dari Kak Janetly. Kepada Kak Janetly dipersilahkan. Oke, ini aku coba lihat muka-muka yang sudah on cam. Wah, banyak ya ternyata, lumayan lah ya. Oke, selamat pagi semuanya. Mungkin PPT aku boleh sambil di-share ya. Jadi aku bisa lihat gimana. Oke, nah. Jadi pagi ini sebentar, ini aku kalau mau lihat muka teman-teman gimana ya, sebentar ya. Sebentar. Oke, nah aku bisa lihat muka teman-teman semua. Oke, nah jadi tema hari ini adalah The Expert Was Once a Beginner. Artinya semua orang yang jadi expert semuanya juga pernah jadi beginner atau jadi pemula gitu. Tapi aku nggak bilang aku expert di sini dalam bidang jurnalistik juga, karena yang selalu aku sampaikan dan aku alami sendiri memang menjadi seorang jurnalis itu setiap hari kerjaannya belajar. Jadi sebenarnya kalau ditanya kenapa Kak suka jadi jurnalis, salah satunya nih alasannya kenapa aku suka dan memilih profesi ini sampai hari ini, karena setiap hari ya belajar hal baru, belajar berita baru. Karena apa? Setiap hari yang terjadi di sekitar kita, yang terjadi peristiwa-peristiwanya tuh selalu baru gitu, selalu ada aja sesuatu yang terjadi. Nah, jadi kita pun dituntut untuk update, untuk belajar, dan tidak pernah berhenti belajar pastinya. Jadi setiap hari itu adalah proses belajar, di mana kita berita tuh macam-macam kan, ada dari sosial, hukum, politik, lalu dan masih banyak-banyak lagi gitu. Jadi kita harus dituntut untuk menguasai, at least tidak menguasai penuh, tapi kita tahu gitu sedikit-sedikitnya, supaya ketika
ada apa ya namanya ya, ada berita tersebut kita nggak awam-awam banget gitu. Nah, boleh next lagi ke slide selanjutnya. Nah, kita start dari jurnalis itu apa sih? Nah, next. Nah, kita basic-nya dulu ya. Ini aku cepat aja. Next slide. Oke, nah jurnalis ini adalah orang yang datang mencari, mengumpulkan, memverifikasi berita, kemudian menyampaikannya ke publik. Nah, mungkin banyak orang di luar sana yang baik itu yang kuliah komunikasi ataupun yang tidak kuliah di bidang komunikasi, ketika dengar nama reporter, jurnalis pasti aku banyak banget dengar orang bilang, paling kerjaannya ngomong doang depan kamera gitu. Nah, sebenarnya itu nggak benar ya. Karena apa? Seperti yang aku jelaskan tadi, adalah orang yang datang mencari, mengumpulkan, memverifikasi berita, kemudian menyampaikannya ke publik. Jadi ketika ada suatu berita, reporter itu akan datang ke lokasi tersebut, mencari data, tidak hanya mencari tapi mengumpulkan. Nah, artinya mengumpulkan ini artinya apa? Nah, mengumpulkan berarti artinya tidak hanya dari satu narasumber, tapi dari berbagai narasumber untuk apa? Untuk memverifikasi kebenaran dari berita tersebut, kemudian baru disampaikan ke publik. Nah, makanya aku sering kali bilang dalam satu berita itu harus banget ada cover both side. Artinya ada dua narasumber. Misalkan contoh kita lagi bahas soal krisis air bersih di DKI Jakarta. Nah, ketika kita wawancara warga soal yang mereka kekurangan air, oh iya Mbak, kita kurang air udah dari sekian bulan sekian, airnya mati nyala, kalaupun ada cuma di tengah malam gitu. Nah, ketika sudah wawancara warga, jangan lupa untuk wawancara dari pihak DKI atau Dinas Sumber Daya Air supaya apa? Ada dua sisi. Jadi kita memverifikasi dari dua narasumber. Kemudian baru kita sampaikan ke publik. Next. Nah, siapa aja sih yang bisa jadi jurnalis? Nah, ini juga sering banget ya ditanyakan. Yang pastinya adalah harus lulus S1. Sejauh ini, kalau jadi reporter ataupun orang-orang yang bekerja di TV, mostly harus S1. Tapi untuk kameramen di kantor kami sendiri bisa D3 begitu. Tapi balik lagi di setiap perusahaan kebijakannya berbeda-beda. Nah, harus jurusan jurnalistik nggak sih? Jawabannya tidak, karena faktanya di kantor kami pun banyak banget yang jurusannya tidak komunikasi gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada yang bergabung di yang tidak jurusan komunikasi ataupun yang jurusan komunikasi, jangan berkecil hati ya, karena semuanya bisa. Di kantor kami pun jurusannya lucu-lucu deh. Ada jurusan teknik pangan, ada arsitek, ada sastra Inggris, bahkan ada yang sastra Rusia, ada juga yang teknik industri, pokoknya macam, ada yang perikanan bahkan, jadi kayak macam-macam banget. Tapi ini balik lagi ya Pak, berarti menentukan atau menjawab pertanyaan, emangnya harus jurusan komunikasi aja ya? Enggak, karena yang tadi aku bilang, karena kita setiap hari belajar, jadi jurusan apa aja bisa, asalkan mau belajar dan mau ekstra untuk lebih gitu. Nah, buat teman-teman yang udah kuliah komunikasi, gimana dong Kak? Sama aja dong. Nah, kayak gitu juga ya, karena aku percaya buat teman-teman yang udah ambil jurusan komunikasi, pasti dari awal artinya sudah punya niatan gitu untuk bekerja di media. Nah, jadinya pastinya punya peluang yang lebih juga karena udah ada ilmunya. Tinggal dia apa? Dikembangkan. Nah, makanya aku selalu dorong teman-teman kampus ketika webinar untuk jangan malu-malu, jangan pasif gitu, tapi untuk aktif ikut di organisasi-organisasi, baik itu di dalam maupun di luar kampus, terus ikut lomba-lomba, ikut apapun itulah gitu. Nah, biasanya nih, yang aku temukan di era sekarang itu, kalau magang-magang gitu sekarang nggak dibayar Kak atau gimana. Nah, pengalamanku, aku dulu magang 2 kali di liputan6.com dan di SCTV tempat aku bekerja sekarang. Nah, dua-duanya tidak dibayar. Jadi, kenapa aku mau tidak dibayar? Karena menurutku beda value ilmu dan value uang tuh berbeda gitu. Kadang ada hal-hal yang tidak bisa dibayar dengan uang gitu. Salah satunya adalah kesempatan. Jadi ketika ada kesempatan,
ada kemauan, aku yakin hasilnya pasti akan lebih baik. Nah, dengan mengikuti magang-magang atau organisasi-organisasi gitu di kampus maupun di luar kampus, itu kita menambah ilmu, artinya menjadi bekal kita ketika nanti kita mau masuk ke media, baik itu di TV, cetak, radio, ataupun lain-lain. Jadi kita punya pengalaman yang lebih yang bisa kita tawarkan, yang membuat kita tuh punya value yang berbeda dengan orang lain. Next. Next slide. Nah, ini. Jadi banyak sering ditanya ya, kita tuh harus gimana sih atau harus punya apa sih Kak untuk jadi jurnalis? Yang pertama, rasa ingin tahu. Tadi disampaikan juga ya oleh kata-kata sambutan yang di awal gitu, bahwa kita harus punya rasa ingin tahu, atau kalau bahasa anak sekarang tuh harus kepo. Nah, coba nih ya, ada nggak teman-teman yang misalkan nih ya, contohnya temennya putus gitu, habis itu ada yang ada aja temennya kayak kenapa tuh dia putus, kok bisa sama dia ya, kok gini. Nah, kalau ada ciri-ciri teman-teman yang kayak gitu, kayak dia cocok deh buat jadi jurnalis. Karena kenapa? Rasa ingin tahunya terlalu besar, alias kepo. Nah, sama jadi wartawan juga harus kepo. Misalkan ada sesuatu yang terjadi, nah kita tuh harus punya apa ya, insting ataupun punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu. Misalkan kayak di Jakarta gitu, misalkan ada kebakaran. Nggak cuman, oh iya kebakaran, tapi kenapa kebakarannya? Udah berapa kali terjadi kebakarannya? Udah pernah belum di tahun-tahun sebelumnya? Penyebabnya apa? Korbannya berapa? Ada yang meninggal atau enggak? Pemadam kebakarannya ada berapa? Yang datang ke sana, berapa lama kebakarannya bisa dipadamkan? Jadi pertanyaan-pertanyaannya harus banyak gitu. Nah, misalnya gini, kenapa kebakarannya bisa nyebar? Kan ada nih kebakaran yang cuma satu rumah, ya satu rumah aja kebakar. Tapi ada yang kebakaran dari satu rumah, jadi puluhan rumah, bahkan bisa ratusan rumah kebakar. Itu kenapa? Apakah dia tinggal di pemukiman padat penduduk? Apakah memang bahan-bahan rumahnya tuh dari kayu dan triplek, jadi mudah kebakar? Nah, kita harus kritis sampai segitunya. Jadi harus punya rasa ingin tahu yang tinggi dan juga kritis supaya kita bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas dan juga akurat. Next. Nah, gimana sih kita bisa jadi wartawan yang baik? Yang pertama, selalu punya rasa ingin tahu, seperti yang tadi aku bilang ya. Harus punya rasa ingin tahu yang tinggi. Kalau misalnya kita cuek-cuek aja, kita ya udahlah, dapat ya udah, nggak dapat ya udah gitu. Nah, kita akan sulit gitu untuk punya value berita ataupun berbeda sudut pandangnya dengan media-media lain gitu. Nah, yang tadi juga udah disebutkan ya di kata sambutan oleh Pak Asrof gitu, bahwa kita harus belajar. Nah, belajar ini nih seringkali disalahartikan gitu. Oh, berarti kita harus baca buku dong gitu. Belajar tuh dari buku aja dong. Nah, sebenarnya menurut aku pribadi enggak sama sekali gitu. Belajar itu bisa dari mana aja. Misalkan dari buku yang kita baca. Apalagi sekarang tuh digital tuh udah kenceng banget kan. Kita bisa tinggal one click away. Literally kamu tinggal buka handphone kamu tinggal browsing, semua informasi kamu bisa dapatkan. Nah, tinggal pintar-pintarnya kita untuk memilih-milih berita. Jangan sampai kita termakan berita yang hoax. Sering tanya, Kak, gimana cara bedain berita yang hoax atau tidak? Nah, aku selalu bilang ya, kita harus punya kritis itu tuh kita harus punya, sama seperti kita baca berita. Kalau berita yang kita search misalkan udah gini, misalnya www.ngamukmacan.com gitu ya, udah pasti jangan dibaca gitu, udah jelas-jelas portalnya namanya aneh gitu, atau gila apa gitu ya, udah jangan dibaca gitu. Nah, kita baca dari berita-berita yang memang sudah diverifikasi dan sudah punya sudah resmi gitu. Jadi kita baca dari portal-portal resmi. Nah, selain dari membaca buku, baca berita online, nah, buat aku belajar paling berharga adalah ketika aku belajar dari orang-orang yang sudah jauh lebih berpengalaman. Nah, itu bisa didapat di mana? Misalkan aku pribadi waktu aku awal jadi jurnalis, aku ingat banget aku tuh awal-awal pas jadi reporter, aku ditaruh 3 bulan di KPK. Jadi literally setiap hari aku ke KPK. Jadi kalau zaman dulu tuh ada kayak semacam
peloncoannya gitu deh. Jadi sebenarnya nggak dikerjain juga sih, cuman kita ditaruh di satu institusi untuk kita bisa belajar. Nah, aku tuh dulu ditaruh di KPK. KPK itu buat wartawan TV pada zaman itu tuh menyeramkan. Kenapa? Karena kadang landai, kayak nggak ada apa-apa. Tiba-tiba bisa ada aja orang pakai baju oranye masuk gitu. Itu kita langsung kayak bedebak, bener-bener kayak tabrak sana, tabrak sini. Terus kayak namanya wartawan baru kan nggak tahu ya itu siapa. Langsung kayak, itu siapa gitu. Langsung panik gitu. Nah, aku belajarnya waktu itu di sana, dan gimana caranya aku bisa catch up atau gimana cara aku bisa belajar cepat adalah dengan ngobrol dengan senior. Nah, jadi kadang tuh jurnalis harus mematahkan rasa malu-malu itu ya. Jadi kalau kalian nggak percaya, pasti orang-orang nggak percaya kalau aku tuh sebenarnya introvert dan aku tuh pemalu banget. Jadi aku tuh nggak berani kalau ngobrol depan orang. Tapi akhirnya apa? Terlatih karena terbiasa gitu. Karena udah terbiasa, akhirnya aku diajarkan oleh seniorku ketika nyampe tempat liputan, langsung sapa teman-teman yang ada di sana. Kenal nggak kenal, panggil dulu aja kayak, halo Kak, halo aku Janet dari SCTV. Dan ini pun aku lakukan dari pas aku magang. Jadi aku Janet, reporternya SCTV Indosiar. Kak, punten boleh tanya nggak kalau misalkan ini tadi siapa ya? Kak, ini aku boleh tahu nggak sih ya, soalnya aku baru gitu. Jadi kita harus menginisiasi conversation duluan, harus memulai pembicaraan duluan gitu supaya kita bisa mendapatkan informasi yang lebih. Nah, hal ini tuh aku pelajari dari pas aku magang. Akhirnya pas aku magang tuh aku udah kenal dengan beberapa senior-senior di lapangan. Dan ini menguntungkan aku ketika aku bekerja, karena ketika aku bekerja teman-teman itu ingat gitu kayak ini kan dulu Janet yang magang itu ya. Nah, jadi kita harus punya strong impression atau kita harus punya satu impression yang kuat gitu ketika kita bertemu dengan orang-orang. Jadi menurutku belajar tuh benar-benar literally bisa dari mana aja. Dan untungnya jadi jurnalis apa? Kita bisa menjangkau dari masyarakat yang di bawah seperti tukang becak, bajai, sampai presiden, sampai menteri-menteri. Nah, itu menurut aku itu adalah salah satu keuntungan yang dipunya oleh jurnalis, karena kita bisa menyentuh dari yang paling bawah sampai paling atas. Artinya apa? Kita bisa belajar literally dari mana aja. Ketika aku ngobrol sama tukang gorengan, sama supir angkut, pasti ada aja ilmu yang aku dapat. Bahkan ketika aku naik Gojek pulang nih dari kantor sampai rumah gitu, aku bisa ngobrol panjang lebar sama abang Gojek dan bisa dapat ilmu baru gitu. Apa aja tentang apa yang mereka alami di jalan, harus bagaimana, itu menjadi bekal buat aku ketika ada isu-isu yang terjadi. Aku lebih punya sudut pandang dan juga punya pengalaman yang lebih luas gitu. Nah, banyak membaca. Aku pribadi tuh juga dulu banget males banget baca, apalagi sekarang ya lebih suka nonton kan pasti gitu. Nah, jadi mau nggak mau, suka nggak suka, harus banyak membaca. Kenapa? Membaca tuh tidak hanya nambah ilmu, tapi apa? Memperbanyak diksi-diksi. Nah, diksi-diksi ini artinya kata-kata yang penting yang bisa kita terapkan di dalam penulisan naskah. Jadi balik lagi, jurnalis tidak hanya kamu ngomong live report di depan kamera, tapi kita harus apa? Wawancara, harus bikin naskah. Nah, diksi-diksi itu diperlukan sekali ketika kita menulis sesuatu. Aku pun sampai sekarang masih terus belajar karena masih banyak diksi-diksi yang aku belum tahu, karena bahasa Indonesia itu kan luas banget ya, jadi banyak banget yang aku belum tahu. Jadi sampai sekarang pun aku masih terus membaca. Aku pribadi ini aku kasih tips sedikit ya buat teman-teman yang juga mungkin baca apa dong Kak. Aku suka banget baca Tempo, terus baca Kumparan. Satu lagi tuh dulu Asumsi. Kenapa? Karena menurutku pemilihan diksi-diksinya itu bagus ya. Bukan soal angle beritanya nih, aku lagi ngomongin soal diksi-diksi ya. Diksi-diksi, penggunaan kata-kata, cara mereka menulis suatu berita tuh menurutku jenius banget gitu. Nah, aku sering bacanya dari sana untuk memperkaya diksi-diksi aku gitu. Next. Nah, pengalaman menarik apa sih selama jadi jurnalis TV? Nah, ini tuh kalau ditanya ya, aku bingung karena banyak banget gitu. Saking banyaknya sampai kalau ditanya suka lupa gitu, kayak yang mana ya, kayaknya semuanya menarik gitu. Nah, aku pribadi kalau aku simpulkan ya, salah satu yang paling menarik adalah ketika liputan arus mudik di tahun 2019 dan 2000 kemarin nih 2000 berapa? 23 ya, yang baru lewat banget gitu. Nah, kenapa aku bilang menarik? Karena
durasi peliputannya panjang, alias paling lama dari aku selama aku pergi keluar kota, paling lama tuh pasti liputan arus mudik karena nyampe 20 sekian hari, 21 lah, artinya hampir sebulan atau 3 minggu gitu. Nah, 3 minggu meliput itu tidak cuma capek secara fisik ya, tapi secara mental, secara semuanya deh, otaknya juga capek gitu, pokoknya semuanya melelahkan gitu karena memang durasinya yang panjang. Terus kalau liputan mudik itu jam kerjanya panjang, misalkan kita harus live pagi itu jam 3 udah harus bangun karena on air-nya jam 5. Jadi apalagi kecuali kalau lagi bulan puasa, kalau bulan puasa mungkin jam 6 gitu, tapi kalau lagi setelah puasanya tuh biasa jam 5 kita udah pokoknya jam 3 harus bangun. Habis itu habis live jam 5 kita balik ke hotel, sarapan, habis itu jam 8 udah jalan lagi, karena jam 10.30 harus live lagi di siang. Nah, setelah itu kita istirahat, lalu standby untuk live jam 5 sore. Habis itu, habis live jam 5 sore, lanjut lagi live jam 10 malam gitu. Nah, bayangin besoknya harus bangun lagi jam 3 pagi gitu. Belum lagi kayak perjalanannya macet, apalagi kan mudik tahun ini tuh mudik pertama full setelah pandemi ya, jadi jalanan tuh macet banget, apalagi aku pas dapetnya di Jawa Tengah kan, itu macetnya pol-polan gitu dalam kotanya gitu, jadi benar-benar banyak habis waktu di jalan gitu untuk pulang pergi, untuk nyisir lokasi-lokasi macet tuh berasa banget. Nah, tapi apa yang aku pelajari selama liputan 21 hari itu, yaitu seperti yang disampaikan juga, rasa tanggung jawab untuk menginformasikan informasi bagi masyarakat, karena kita tahu setiap kita live itu banyak orang yang juga sedang melakukan perjalanan, jadi at least mereka bisa tahu lokasi ini lagi macet atau enggak, harus menghindari mana, apa yang harus diperhatikan gitu. Nah, rasa tanggung jawab itu tidak hanya untuk diri kita aja, tapi untuk satu tim. Karena pakai mobil ya, jadi satu tim itu ada aku, kameramen satu sama driver. Nah, jadi kita harus bertanggung jawab juga atas kelancaran dari satu tim itu gitu, untuk memastikan mereka juga tidak terlalu lelah, memastikan bahwa kita makannya juga cukup, habis itu memastikan informasi yang kita dapat, bagaimana kita bisa bekerja secara efisien gitu, kita kerjanya capek tapi jangan sampai sakit. Nah, hal-hal seperti itulah yang buat aku belajar. Lalu bagaimana punya rasa toleransi yang tinggi, lalu bagaimana kita bisa mengerti satu sama lain gitu, karena udah liputan kayak gitu ya, mungkin 7 hari pertama tuh masih aman, tapi setelah 10 hari itu ya udah aut-autan. Kenapa? Udah capek, udah lelah, udah kena matahari, apalagi kalau kalian tahu di jalur Pantura atau di tol itu kan suka banyak truk-truk yang lewat ya, tuh asapnya kan ngepul tuh ya, jadi kadang kita lagi ngomong tuh asap nyembur gitu ke muka, jadi udah mukanya kadang udah jerawatan, udah alergi, udah pokoknya udah moodnya udah aut-autan deh. Tapi gimana cara kita bisa mengontrol itu supaya layar di TV gitu tetap aman gitu. Dan sama satu lagi pengalaman yang aku nggak bisa lupa adalah ketika aku liputan ke Aceh di tahun 2019 awal. Itu pas banget sebelum pandemi kayaknya, apa 2020 awal gitu, aku agak lupa. Karena aku pribadi kan non-muslim ya teman-teman, jadi aku nggak pernah kebayang gitu selama hidupku aku akan liputan ke Aceh gitu. Dan aku bersyukur banget buat kesempatan itu. Dan ketika selama di Aceh, walaupun waktu itu aku perginya ke Takengon gitu. Takengon itu memang di sana adalah daerah yang mayoritasnya adalah Muslim gitu. Nah, sebenarnya aku udah dikasih tahu bahwa di sana mayoritas Muslim. Jadi aku udah siapin pasmina tuh gitu sampai sana. Nah, tapi karena pasmina terbang-terbang ya kan, aku nggak enak juga ya. Akhirnya aku ke pasar lah beli ciput, beli manset, pokoknya beli kerudung, pokoknya beli macam-macam. Dan akhirnya selama aku di sana 10 hari, aku berbusana Muslim gitu. Dan aku seneng banget karena aku dalam hati mikir, kapan lagi nih aku bisa berbusana Muslim kalau tidak ke Aceh gitu. Kayak di Jakarta kan nggak mungkin ya aku berbusana Muslim gitu. Nah, akhirnya aku seneng banget karena ketika aku ke Aceh gitu, aku bisa mendapatkan pengalaman yang berbeda dan pastinya merasakan toleransi yang begitu
besar gitu dari masyarakat Aceh, karena waktu itu pas lagi puasa juga, jadi mereka semua puasa kan karena aku tidak puasa, akhirnya aku sempet gak enak, akhirnya aku diam-diam suka ke Indomaret beli makan. Nah tapi karena mereka tahu aku tidak berpuasa, akhirnya mereka nemenin aku gitu, makan siang, makan pagi, tapi merekanya puasa gitu, dan mereka kayak nggak apa-apa Mbak, makan aja gitu. Mereka benar-benar apa ya, sangat menghargai keberadaanku ketika ada di sana gitu, dan aku bersyukur banget punya pengalaman seperti itu gitu bersama dengan masyarakat Aceh gitu. Yang terakhir, salah satu yang aku bersyukur juga untuk kesempatan yang dikasih oleh kantor adalah ketika aku bisa bertugas ke Taiwan kemarin, baru aja di bulan Mei ya kalau nggak salah, ya April atau Mei gitu, Maret gitu ya, aku pokoknya baru pulang dari Taiwan belum lama ini. Dan memang liputan ke luar negeri adalah salah satu cita-cita dan impian aku. Nggak tahu kenapa pengen aja gitu, padahal aku kan dulu kuliahnya di luar juga ya, tapi memang dari dulu kalau ditanya, salah satu alasannya adalah karena pengen jalan-jalan gratis dibayarin kantor gitu. Nah ketika udah tercapai gitu, aku senang banget karena setelah melakukan profesi sebagai jurnalis sebagai 5 tahun terakhir, dengan segala perjuangannya, dengan segala hal-hal dinamis yang terjadi, dengan segala ketidaknyamanan maupun kenyamanan yang diberikan, tapi aku bersyukur ketika aku bisa mencapai satu persatu dari checklist itu, dan itu berkat rasa tidak menyerah dan pastinya mau terus berjuang. Karena jadi reporter itu tidak hanya lelah secara fisik yang tadi aku bilang ya, misalkan kita harus standby bangun dari pagi ataupun kita harus bekerja. Nanti aku ada satu video kan aku akan cerita bagaimana aku pas liputan di gempa Cianjur kemarin di tahun lalu ya kalau nggak salah, gempa Cianjur tuh. Aku kan cerita bagaimana ketika hari libur kita sering kali dipakai untuk bekerja juga gitu. Tapi menurutku ketika sudah berkomitmen ada di pekerjaan ini memang rasanya beda gitu. Ketika kita lakukan sesuatu dengan passion, pasti kita akan happy juga menjalaninya gitu. Next. Oke, ini tips buat jadi reporter. Yang pertama yang tadi aku bilang ya, mau belajar. Yang kedua, tidak cepat puas ataupun skeptis. Nah, ini seringkali ditemukan ya di teman-teman yang bergerak di bidang jurnalistik belakangan ini. Kenapa? Misalkan gini, harga daging ayam itu kan lagi mahal banget ya sekarang. Kalau nggak salah tuh sekitar 55 ribuan per potong. Nah, itu tuh mahal banget sebenarnya kalau kita bandingin dengan harga-harga ayam yang tahun-tahun lalu gitu. Nah, aku sering banget dengar orang-orang bilang, reporter-reporter sekarang bilang gini, bosen ya liputannya ke pasar mulu, harga lagi. Nah justru menurut aku itu adalah tantangan buat kita. Ya gimana, emang harga ayamnya masih tinggi, masa kita nggak ngambil liputannya karena reporternya bosen liputan ke pasar gitu kan. Nah jadi kita harus cari sendiri kira-kira angle apa aja yang kita mau cari ya, angle apa aja yang kita bisa kulik setiap harinya. Jadi jangan cepat puas karena kamu sudah pernah liputan itu bukan berarti kamu sudah harus puas dengan hal itu. Kenapa? Karena setiap hari yang nonton kita orangnya nggak sama. Kitanya nih ke pasar misalnya seminggu 5 kali liputan. Lah tapi orang yang nonton kan tiap hari beda-beda ya, dan kita nggak pernah tahu apakah orang lain tuh membutuhkan informasi itu atau tidak. Jadi kalau aku prinsipnya adalah ya mulailah setiap hari, mulailah liputanmu dengan hal-hal yang seperti baru lagi gitu. Jangan karena reporternya udah sering lalu dianggap sepele gitu, padahal nggak gitu. Karena penontonnya berbeda, yang terjadi berbeda. Kalaupun harus liputan ke pasar karena harga mahal, ya dikulik kenapa bisa mahal, kenapa masih mahal, solusinya apa gitu. Jadi benar-benar harus dikulik segitunya. Lanjut, ini nyambung ke poin selanjutnya ya, selalu ingin mencari tahu. Nah jadi jangan pernah pasif ataupun jangan pernah menyerah kayak ya udah lo kan nggak tahu lagi kenapa harganya naik. Ya kalau nggak tahu cari tahu, itu kan tugas kita sebagai seorang jurnalis gitu. Jadi jangan menyerah. Terus selalu kritis dan banyak bergaul dan banyak teman. Buat aku ngerti banget buat orang-orang introvert macam aku dulu introvert ya. Itu tuh sulit sekali untuk kayak nyapa orang, ngobrol tuh sulit gitu. Tapi ya balik lagi, pekerjaan ini menuntut kita untuk harus bisa banget, bukan berarti jadi pura-pura ya, tapi harus bisa untuk bergaul untuk supaya kita bisa punya sudut pandang yang luas tentang suatu peristiwa, suatu kejadian, satu narasumber gitu. Ya mau nggak mau, karena kalau misalkan kita nggak banyak bergaul ya susah juga gitu gimana cara kita bisa dapat informasi. Karena dan aku bilang informasi tidak hanya dari media-media yang kita baca ataupun media-media yang
ada di online, tapi dari kita bertanya ke teman-teman di media lain, bertanya dengan senior-senior kita, bertanya kepada orang-orang yang ada di lapangan, kameramen-kameramen, kita jadi dapat banyak ilmu yang lain juga. Next. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin soal teknik live report ya. Nah, jadi ini adalah sebagian kecil dari hal-hal yang dilakukan oleh seorang reporter. Kalau yang tadi aku bilang ya, kita harus mencari, kadang kita harus ke lokasinya untuk cari tahu datanya. Lalu kita harus wawancara narasumber, lalu bikin naskah. Nah, teknik live report ini kenapa aku tonjolkan? Karena memang sebagai media televisi ya, karena ini aku lagi ngomongin soal media di TV tempatku bekerja. Memang kita ini karena medianya visual dan audio, jadi live report itu menjadi sesuatu hal yang penting sekali dalam suatu pemberitaan berita. Coba ada yang bisa jawab aku nggak? Kenapa sih harus ada live report? Padahal, ya jawab dulu deh, kenapa harus ada live report sih? Gitu. Ada yang bisa jawab? Ini nanti dicatat sama panitianya, katanya hadiahnya ya. Kenapa sih kita harus ada live report? Bisa jawab nggak? Coba panitianya boleh dibantu, kira-kira ada nggak nih yang mau jawab? Siapa yang tahu? Coba ada nggak tadi moderatornya mana nih? Ada yang jawab nih. Ayo boleh jawab coba. Di kolom komentar juga nggak apa-apa deh. Ada yang tahu? Ayo, yang tahu langsung jawab aja, ditulis. Kalau malu buat ngomong, boleh tulis. Untuk mendapatkan berita terupdate. Ini padahal kalau mau jadi wartawan tuh nggak boleh malu-malu ya. Ini harusnya ada yang langsung gercep nih jawab. Untuk mendapatkan berita terupdate. Agar data yang disampaikan lebih akurat. Terus untuk memberikan informasi secara langsung. Untuk mendapatkan berita faktual. Untuk memastikan berita yang diliput dengan data otentik. Biar tahu harga ayam terbaru, Kak. Benar juga sih. Harga ayam masih mahal tahu. Coba cek deh di Indramayu berapa harga ayam. Mahal lah mahal loh ayam sekarang. Agar informasi yang disampaikan benar apa adanya. Coba, ini belum ada yang mendekati sih. Coba aku cari-cari ya. Agar informasi yang diberikan dengan baik. Mereka berita eksklusif nggak sih? Coba ya, aku cari ada nggak yang mendekati. Coba ya, mendapatkan berita faktual. Spoiler, Kak. Aku lagi mencari yang paling mendekati nih, biar dicatat nanti, mana tahu hadiahnya lumayan kan. Kenapa harus ada live report? Kan soalnya ada kontributor, pakai naskah berita di voice over juga bisa gitu. Iya, kenapa nih? Ya udah deh, kayaknya ini paling mendekati deh. Tunggu. Ini jadi banyak tiba-tiba untuk persiapan tentang lapangan nanti. Agar pemirsa jadi galau, jadi banyak yang jawab ya. Ini kalau ada hadiah kayaknya lebih aktif deh. Ini aku catat dulu ya. Vivi Lea, agar lebih kredibel. Satu lagi. Fajri Ramdan Al-Malik. Dua ya ini ya. Vivi Lea sama. Jadi siapa nama? Fajri Ramdan Al-Malik. Coba ada angkat tangan dulu dong. Mana orangnya? Oke. Nah, itu jawaban yang paling mendekati ya, supaya kredibel dan butuh bukti dari perbaikan. Sebenarnya jawaban yang paling tepat adalah kan gini, soalnya kalaupun tidak ada reporter, kita tuh punya namanya kontributor. Artinya misalnya di Jakarta nih ada kontributor Jakarta Utara, Jakarta Timur. Jadi biasanya mereka paling cepat untuk dapat informasi karena mereka yang menguasai di wilayah tersebut. Atau misalkan ada gempa kemarin di Cianjur. Sebelum aku berangkat ke sana sudah ada kontributor di Cianjur yang memberikan atau mengirimkan naskah dulu. Tapi kenapa reporter ini harus sampai OTW ke Cianjur gitu? Adalah untuk
Salah tadi benar ya, mendekati ya. Untuk apa? Supaya beritanya lebih kredibel. Tapi tepatnya adalah supaya iya, ini benar nih Salsabila, menyediakan informasi yang real time. Mana? Transparansi informasi. Nah, karena ketika ada reporternya di lapangan, itu orang yang nonton pun kita lebih meyakinkan kepada yang nonton bahwa benar disampaikan oleh orang yang melihat langsung kejadian di sana, dan menunjukkan, tidak hanya menunjukkan eksistensi sebuah stasiun televisi, bukan, tapi untuk apa? Meyakinkan masyarakat bahwa oh betul hal ini disampaikan secara langsung oleh orang yang ada di sana, sehingga beritanya lebih kredibel dan bisa disampaikan secara langsung oleh pandangan mata gitu. Itu kenapa makanya perlu ada live report di situasi-situasi tertentu untuk menggambarkan suatu berita ataupun suatu peristiwa. Nah, teknik live report ada apa? Pertama, haus informasi. Jadi ketika kita sampai di suatu tempat, kita harus benar-benar mencari informasi sedalam-dalamnya. Yang kedua nih, gimana cara supaya kita nggak gugup? Nah, ini sering banget yang ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa gitu. Kak, aku tuh kalau ngomong depan kamera pasti langsung gitu, langsung bingung gitu loh. Nah, gimana caranya gitu? Yang kedua adalah membuat pointers. Nah, jadi bukan berarti satu naskah kamu tulis gitu. Banyak orang salah pengertian tulisnya kayak gini. Misalkan gini. Misalkan siapa nih ya? Misalnya Salma melaporkan dari Indramayu, saat ini saya sedang berada di lalalala. Bukan gitu ya. Pointers itu cuman paling enggak 5-6 kata. Jadi biasanya kita bikin pointer tuh sekitar 5-6 pointers. Jadi misalkan aku kasih contoh ya. Dari pointers yang aku bikin, misalkan gini. Contoh, sampah menumpuk sepanjang 2 km di Kali Bahagia. Next, 200 bangunan liar jadi kendala alat berat masuk. Ketiga, DBD dan diare mulai dialami warga. Contoh kayak gitu. Nah, live reportnya gimana misalnya nih? Ya, pemirsa, saat ini saya sudah berada di Kali Bahagia yang berada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Terlihat bahwa di sini ada sampah yang menumpuk sepanjang 2 km. Memang sampah-sampah ini sudah menumpuk sejak sepekan terakhir, namun belum ada tanggapan dari pemerintah setempat. Mengapa pembersihan ini sulit dilakukan? Karena, masuk poin kedua, karena ada sekitar 200 bangunan yang berada di pinggir kali, sehingga ini menyulitkan kendaraan berat untuk bisa masuk. Akibat dari penumpukan sampah ini, masuk ke poin ketiga. Akibatnya apa? Warga mulai mengalami demam berdarah dan juga diare. Ya, jadi paham ya teman-teman ya. Jadi kita cuma bikin pointersnya aja. Tapi ketika proses penyampaiannya kita bisa kulik sendiri lagi. Tapi yang penting apa? Poin-poinnya tersampaikan. Ini membantu kita untuk apa? Masuk ke poin selanjutnya apa? Menguasai materi. Jadi supaya kita menguasai materi, pointers ini membantu kita untuk kita bisa berbicara sesuai dengan runutan yang ada. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba nih ngeblank, kayak gimana nih gitu. Ini ntar ada di selanjutnya ya, poin selanjutnya. Ngeblank. Nah, kita punya poin-poin itu supaya kita tidak lari dari materi-materi yang kita sampaikan. Kenapa? Karena seringkali orang kalau dari depan kamera ngeblank gitu. Jadi ngomongnya ngawur ngidul gitu. Nah, jadi pointers ini membantu kita untuk bisa stay on track. Yang nextnya adalah intonasi, artikulasi, pacing, dan juga penekanan ya. Ini yang penting dilakukan di live report adalah supaya kita ngomongnya nggak kayak orang lagi baca koran gitu, kayak ya saat ini kita sudah berada di Kali Bahagia, bisa dilihat ada sampah sampai menumpuk. Sampah ini sudah menumpuk sejak minggu lalu dan ada 200 bangunan yang diduga menjadi kendala. Jadi bukan kayak gitu, tapi kita butuh intonasi untuk menekankan di di kata-kata tertentu, dan artikulasi itu artinya apa? A, I, U, E, O-nya ini harus jelas gitu. Buat aku yang ngomongnya cepat, mungkin teman-teman dari tadi ngerasa aku ada nggak? Biasa aku sering dibilang, TK jadi tuh kalau ngomong cepet banget sih katanya gitu. Nah, aku pribadi lebih pede ngomong cepet dibanding aku harus ngomongnya lambat gitu. Nah, itu tiap orang beda-beda ya. Kalau aku lebih pede ketika aku ngomongnya cepat. Tapi ada juga teman-teman yang lebih pede kalau ngomongnya lama gitu. Nah, misalkan contoh, intonasinya harus gimana sih Kak? Misalkan nih,
Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di Kali Bahagia di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, di mana bisa dilihat ini sudah ada sampah yang menumpuk sekitar 2 km. Nah, itu intonasinya. Lalu kita kasih penekanan. Mengapa sampah-sampah ini hingga sekarang belum dikeruk? Karena diduga ada 200 bangunan yang menjadi kendala sehingga alat berat ini sulit masuk ke permukiman warga. Nah, jadi kita kasih penekanan dan juga intonasi supaya yang kita sampaikan tuh orang kayak, oh iya. Nah, tekniknya gimana, Kak? Kalau aku prinsipnya adalah seperti kita cerita. Misalkan aku cerita nih sama siapa nih ya? Sama Adilah gitu ya. Coba misal aku cerita sama Adilah, Dil, tahu nggak sih kamu kalau kemarin di kali tuh ya sampai numpuk banget, gelo itu kayak sampahnya ada kali itu berapa kilo, nggak tahu kenapa deh nggak dikeruk-keruk. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi nadanya itu gimana supaya kita bisa seperti bercerita ya, kayak gitu, kayak kita cerita ke teman aja, sama orang yang nonton juga pengennya kita kayak cerita. Jadi bukan kayak yang ya sampah sudah menumpuk 200 km dan saat ini bangunan sulit. Jadi bukan kayak gitu ya. Jadi kita kayak latihannya adalah kayak kita cerita ke teman, lalu kita rangkai lagi kata-katanya sesuai dengan SOP TV aja gitu. Yang terakhir adalah expect the unexpected. Betul, ini aku agak ngebut karena waktunya nggak banyak, nanti masih ada Q&A lagi. Expect the unexpected. Artinya apa? Kita harus bersiaga untuk hal-hal yang tidak kita duga. Banyak banget contoh-contohnya, nanti aku kasih lihat contoh videonya ya. Next. Nah, ini kita masuk ke sini. Jenis live report itu ada 2. Yang ada hard news, lalu ada soft news. Aku coba sambil play dulu ya. Kemarin aku udah kirim ke Zara videonya. Boleh di-play yang gempa Cianjur ya. Ini kita sambil nonton, teman-teman boleh sambil perhatiin ya. Nanti ada beberapa yang aku mau bahas dari live di gempa Cianjur kemarin. Janet Lee. Dari reporter kami, Janet Lee. Akses jalan dari arah Cianjur menuju ke Cipanas maupun sebaliknya masih terputus. Terutama karena listrik masih putus, air juga belum ada, begitu bantuannya masih sangat minim sekali. Rencananya akan seperti apa? Nah, ini kan PLN sudah langsung bergerak. Jadi pas aku dikirim ke gempa Cianjur ini posisinya aku lagi libur. Jadi aku nggak lihat handphone, tiba-tiba ditelepon sama kantor kayak, Jen ke Cianjur ya. Terus aku masih dengan santainya jawab kayak, emang ada apaan bang di Cianjur gitu. Lah, gempa? Hah, gempa di mana gitu. Terus aku lihat berita, oh gempa, kirain mah gempanya nggak gede gitu, kayak oh ya udah pergi aja paling 3 hari pulang gitu kan. Pas aku lihat, terus jadi aku lagi libur, lagi di luar, aku langsung pulang, beres-beres barang, langsung dijemput kantor berangkat. Pas di jalan ternyata gempanya besar dan korbannya banyak banget. Jadi aku langsung kayak, waduh, bawa bajunya dikit banget lagi gitu kan. Kirain ya kan biasa 3 hari pulang lah gitu. Nah, jadi itu tuh kondisinya lagi libur. Kenapa aku bilang memang pekerjaan ini nggak melihat waktu ya. Kadang yang harus dikorbankan ya waktu-waktu seperti itu. Kadang kita nggak pernah tahu kita keluar kota berapa lama, kita bagaimana. Nah, ketika nyampe sana tuh udah jam 12 malam. Sedangkan program pagi itu jam 5 lah kalau nggak salah, fokus pagi itu jam 5 kan. Jadi jam 12 malam nyampe sana, kita ke rumah sakit. Pertama itu bener-bener korban tuh baru pada turun dari ambulans, masih berdarah-darah, depan rumah sakit tuh masih penuh semua orang-orang tiduran di lantai, bener-bener alat juga seadanya, bener-bener masih, aduh kepala tuh orang udah berdarah, terus udah bengkak sana sini. Aku lihatnya udah miris, ngilu banget, banyak ibu hamil, anak-anak gitu. Bayangin tengah malam kita dihadapkan dengan kondisi seperti itu, ditambah kita tidak dapat hotel karena kan itu gempa baru kejadian banget, dan hotel-hotel tuh penuh sama relawan, sama orang-orang dari rumah sakit dan lain-lain gitu. Jadi kita nggak dapat hotel. Akhirnya kita bermalamlah di rumah warga. Jadi kita kayak baru ke Indomaret tuh kayak jam 1 pagi, beli pop mie, makan, terus langsung mandi, karena besok paginya kita tahu kita nggak bakalan sempat mandi, jadi mandi tengah malam, terus tidurnya dengan kondisi jadi itu kan rumah warga, jadi aku di kamar,
di kasur, temen aku ada reporter lain juga di bawah, terus di depan ruang tamu tuh kameramen semua. Kenapa? Terus kita tidur dengan kondisi pintunya kebuka semua. Kenapa? Karena itu gempa tuh masih sering banget terjadi. Kita antisipasi kalau misalkan tiba-tiba gempa, kita bangun bisa bareng dan langsung turun gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kita nonton dulu ya videonya. Nih videonya ada nggak ya? Apakah bisa di-play, teman-teman? Bisa nggak, teman-teman panitia? Apakah memungkinkan? Janet Lee. Dari reporter kami, Janet Lee. Akses jalan dari arah Cianjur menuju ke Cipanas maupun Bisa sebaliknya nggak, guys? masih terputus. Terutama karena listrik masih putus. Kemarin videonya udah aku kirim sih, ada 2 ya. Bisa nggak? Guys, ini panitianya ada yang bisa bantu jawab? Ada nggak videonya? Sudah ada? Iya, boleh di-play ya? Oke, thank you. Janet Lee. Dari reporter kami, Janet Lee. Akses jalan dari arah Cianjur menuju ke Cipanas maupun sebaliknya masih terputus. Terutama karena listrik masih putus, air juga belum ada, begitu bantuannya masih sangat minim sekali. Nah, rencananya akan seperti apa, Pak? Nah ini kan PLN sudah langsung bergerak, saya lihat. Seperti di belakang saya saat ini adalah mobil yang tertimpa bangunan rumah. Baru saja gempa susulan kembali kami rasakan di Desa Benjot, Kecamatan Cugenang. Ya Sylvia, akses jalan menjadi salah satu faktor mengapa bantuan untuk korban gempa ini sulit untuk sampai. Bisa dilihat ini adalah seharusnya atap rumah warga, namun saat ini sudah rata dengan tanah. Hujan deras tengah mengguyur di tempat kami melaporkan korban yang hilang pada saat gempa. Menjadi kekhawatiran baru bagi para korban. 9 orang jenazah berhasil ditemukan. Membutuhkan bantuan seperti evakuasi jenazah dan juga bantuan pangan. Tim SAR gabungan dan juga Basarnas terus melakukan pencarian dan juga evakuasi. Oke, itu sedikit cuplikan ya, karena kalau di play semua terlalu panjang gitu. Nah, dari video yang kalian tadi lihat itu sebenarnya banyak banget liputan yang pakai handphone. Kalau kalian lihat, kalau misalkan jaraknya dekat itu mostly pakai handphone. Kenapa? Karena pertama di lokasi bencana itu sinyalnya susah banget. Jadi buat ngirim gambar ke kantor tuh kadang kita harus mencari spot-spot ataupun titik-titik tertentu gitu. Nah, jadi kita antisipasi dengan mengambil dari handphone. Nah, itu menurut aku sesuatu yang dimudahkan di era digital sekarang. Jadi yang bilang era digital sekarang mungkin agak susah dikontrol dan lain-lain, menurutku tetap banyak sisi positifnya. Salah satunya adalah kami yang di lapangan bisa lebih cepat dan mudah mengirimkan berita yang terupdate. Misalkan kayak literally nih, bayangin ya, tiba-tiba nih kita lagi jalan, gempa ya. Yang kita pikirin bukan lari, adalah apa, ngeluarin handphone, terus langsung kayak, ya saat ini gempa saja baru saja terjadi, kayak itu udah kayak natural terjadi di kita gitu. Karena demi apa, kita bisa kirim cepat ke kantor memberitahu bahwa oh saat ini gempa dan beritanya bisa langsung naik itu dengan seperti itu gitu. Tapi balik lagi, teman-teman, aku perlu ingatkan adalah tidak ada berita seharga nyawa. Kalau kalian lihat tadi video-video aku mostly di ruang terbuka, artinya memang kalau di situasi gempa itu lebih baik berada di ruangan yang terbuka gitu, supaya ketika gempa terjadi kita jangan juga kayak oh demi berita eksklusif kita masuk ke rumah-rumah, ya kalau tiba-tiba gempa roboh ya habis nyawa kita gitu kan. Jadi kalau bisa kita mencari tempat-tempat yang memang strategis dan sesuai dengan SOP yang berlaku. Kalau di kantor kita sendiri memang ada pelatihan-pelatihan khusus gitu untuk bencana. Jadi rata-rata kameramen juga udah senior, jadi mereka udah sering ada di liputan bencana, jadi kita juga tahu gitu kita harus ada di mana dan seperti apa gitu. Nah, sedikit dari cerita di liputan gempa itu kemarin, bahkan beberapa kali kita lagi standby live, ini lagi udah on air ya, bener-bener lagi live, tiba-tiba gempa. Bayangin, tiba-tiba gempa itu bingung kan antara harus tetap berada di depan kamera atau kabur gitu. Aku tuh udah deg-degannya tuh udah sampai yang kayak pokoknya deg-degan banget gitu. Untuk kameramen aku tuh yang kemarin baru pensiun, namanya Om Nyoman. Aku kalau kalian follow TikTokku, aku sering nge-post tentang dia. Nah, karena aku jalannya sama dia tuh bener-bener sangat amat menenangkan aku, dan dia udah jauh lebih berpengalaman karena dia udah kayak bener-bener udah bencananya udah banyak banget. Bahkan dia tuh pernah liputan GAM di Aceh, pernah liputan gempa Aceh, tsunami Aceh gitu. Jadi dia udah sangat berpengalaman. Waktu itu dia cuman kayak tenang Jen, tenang, kayak udah nggak apa-apa kalau emang harus keluar kita keluar. Tapi waktu itu kayak gempanya sebentar, ya udah dia menenangkan aku sambil pegangin tangan aku, bayangin. Jadi aku sambil live report tuh sambil benar-benar udah deg-degannya udah deg-degan banget gitu. Nah,
Tapi ya itu yang dibutuhkan adalah kerjasama ketika di tim, bagaimana kita bisa mengerti satu sama lain gitu, melindungi satu sama lain terutama di lokasi yang bencana gitu. Beberapa kali juga liputan banjir bandang di beberapa tempat di Jawa Barat juga. Nah itu juga kita benar-benar pagi sampai malam nggak mandi gitu. Bahkan kita pernah makan makanannya tentara gitu karena ya, susah dapat makan di tempat banjir gitu ya. Pengalaman-pengalaman seperti itulah yang aku yakin memberikan dorongan buat aku juga untuk lebih bekerja keras gitu, terutama untuk mencari informasi buat masyarakat. Nah, bedanya hard news dan soft news. Aku mau play satu soft news. Ini baru banget tayang kemarin waktu ulang tahun Jakarta, hari Kamis ya berarti ya. Ini fresh banget. Nah, aku mau teman-teman lihat apa sih yang bikin liputan ini inovatif dan juga kreatif sesuai dengan tema kita ya. Jadi boleh dilihat perbedaannya di mana hard news dan soft news gitu. Mungkin boleh di play ya liputan yang di YouTube kemarin. Thank you. Bertepatan ulang tahun ke-496 Kota Jakarta, kami ajak Anda mengintip pembuatan dodol khas Betawi. Dodol Betawi terus dilestarikan karena mulai dari cara memasak hingga tekstur dodol yang lengket dianggap sebagai simbol gotong royong dan kebersamaan. Memasaknya pun tetap dengan cara tradisional agar rasa legit dan gurihnya tidak berubah dari masa ke masa. Hai pemirsa, hari ini saya udah pakai busana ala None Betawi, tapi rasanya kurang lengkap kalau kita nggak sekalian kulineran. Di kampungnya orang Betawi di Setu Babakan katanya ada dodol legendaris. Tapi sebelumnya saya mau pantun dulu deh dikit. Sayur sawi yang dimasak daun, nasi ditanak, digarumin asin. Tanah Betawi kulinernya bejibun, rasanya enak. Nyok, kita cicipin. Begitu masuk, langsung disambut aroma khas dari dodol yang sedang dimasak. Harum banget. Proses pembuatan dodol di sini masih pakai cara tradisional loh. Adonan berbahan dasar tepung beras ketan, gula merah, santan kelapa, dan sedikit garam harus terus diaduk dalam wadah yang terbuat dari tembaga agar tidak gosong dan menggumpal. Semua dipanaskan di atas api dari tumpukan kayu pohon rambutan. Si abang kayaknya gampang bener ngaduknya. Coba ah. Ini pegangnya gini ya? Ya salah. Salah gini. Nah, gitu. Oh, terus diaduk ke bawah. Gini. Menyerok. Nah, jadi harus nyerok gini supaya dia nggak lengket ke si kencengnya ini ya. Nah, ternyata berat juga ya. Nggak main-main memang. Supaya rasa tetap terjaga, adonan dimasak perlahan selama 10 jam. Ya, proses pembuatan dodol yang ada di Jagakarsa, Setu Babakan, Jakarta Selatan ini mempertahankan resep yang sudah ada sejak 35 tahun lalu. Dari pesen nenek atau emak saya itu bilang jangan diganti dengan gas ataupun apa gitu, harus pakai kayu. Itu menghilangkan rasa, beda jadi rasanya. Mbak, mau nyobain dodol, ini udah bisa dimakan? Ini beneran bang, bisa dimakan ya, langsung? Dimakan. Bukannya belum matang nih? Udah. Matang mah belum, tapi ini namanya dodol kole. Oh namanya dodol kole, jadi bisa langsung dicoba nih ya? Bisa dicobain. Coba kita cobain ya pemirsa. Makasih bang. Belum matang aja enak banget loh. Nggak gitu manis, terus rasa gurih santannya enak banget. Setelah matang, adonan dodol didinginkan dan dikemas. Dan camilan manis ini siap dijual mulai dari Rp15.000 hingga Rp100.000 tergantung ukurannya. Nah ini dia dodol yang udah jadi, dari segi tekstur juga udah lebih kenyal dan rasanya juga lebih legit dibanding yang setengah matang. Terus kalau masuk mulut ini juga langsung lumer loh. Dan sebagai orang Jakarta pemirsa, saya ikut bangga karena makanan khas Betawi seperti dodol ini masih banyak diminati dan harapannya bisa terus dilestarikan. Terakhir kita pantun lagi kali ya. Si Mamat kalau alun kota beli baju bareng si Maya. Selamat ulang tahun DKI Jakarta, terus maju dan jaya. Eneti dan Girang Robi melaporkan dari Jakarta. Oke, udah bisa di-unmute. Oke. Siapa yang tadi pas nonton liputannya pada senyum-senyum sendiri? Oke, nah apa namanya? Tadi aku mau ngomong apa jadi lupa. Oh, coba ada nggak bisa jawab apa yang membedakan liputan ini berbeda selain bikin kalian senyum-senyum, tapi emang itu tujuannya supaya yang nonton itu ikut bisa merasakan. Kalian bisa ngerasain nggak sih ikut dalam proses pembuatan dodol, bukan karena aku pakai baju itu ya, tapi lebih ke
kalian bisa ikut merasakan nggak sih kenapa orang yang nonton tuh bisa ikut tersenyum, dan apa yang membedakan liputan ini bisa inovatif dan juga kreatif di era sekarang? Apa yang membedakan gitu liputan di TV dengan yang biasa orang liput di media sosial, ataupun apa yang bisa membedakan liputan kita tetap bisa inovatif dan kreatif menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu? Ada bisa jawab, kira-kira apa sih storytellingnya? Ada bisa jawab lagi nggak? Kira-kira apa? Ini ntar ada hadiahnya loh katanya. Pembawaannya. Terus ada nggak sih poin-poin beritanya gitu? Ada nggak sih yang bikin liputan ini tetap inovatif, kreatif dan juga kritis gitu? Tetap ada ilmunya, tetap ada fun-nya gitu. Ayo coba, mana jawabannya? Soft news itu bisa merasakan hasil. Enggak juga loh, hard news tuh bisa merasakan dong pantunnya, Kak. Itu mikirnya lama loh, biar bisa itu pantun original loh. Terus apa lagi? Kira-kira pembawaan pantun. Ada dodol Betawi warisan leluhur. Terus ada lagi nggak nih? Ayo diketik. Nanti dicatat ya sama panitianya buat yang dapetin hadiahnya. Cakep. Ada lagi nggak? Kira-kira informasi yang dibawakan lebih ringan. Pastinya karena soft news. Beda sama hard news ya. Kostumnya Kak, makasih loh. Dananya dari pagi loh itu. Buat liputan 3,5 menit. Liputannya 3,5 menit, dandannya 1 jam. Liputannya 9, 10, 11, 12. Liputannya 5 jam. Liputannya 5 jam, tayangnya buat 3 menit. Dodol Betawi beda dengan tempatnya, Kak. Memiliki perbedaan dalam karakteristik fokus. Ada musik ciri khas Betawi. BTW kalian nyadar nggak itu suara yang dubbing tuh suara aku juga? Kalian bisa dengar nggak suara yang dubbing tadi suara aku? Tapi itu sebenarnya aku tuh lagi flu kan. Jadi itu sebenarnya suaranya suara tidak maksimal karena suaraku bindeng. Tapi aku tetap pengen suaraku yang dubbing karena aku nggak pengen orang lain yang dubbingin beritaku gitu. Jadi ya begitulah suaranya agak-agak nyadar Kak. Wah berarti suaraku masih mirip ya. Peristiwa dapat membedakan antara berita soft news dan juga hard news. Soft news lebih luwes, berita lebih menghibur. Ya, nggak menghibur juga sih, tapi benar lebih luwes dan lebih santai. Kata-kata yang dipakai juga lebih kayak ngobrol sama temen gitu. Pembawaannya fun, tapi ini nih ada yang jawabnya panjang nih. Aviata Nur Hakiki. Pembawaannya yang fun tetapi tidak menghilangkan poin inti dari brand yang sampaikan. Aku ikut dalam dimensi tersebut. Wih berat nih bahasanya. Tadi pas ngaduk dodol asik ya Kak? Ya dong. Tapi beneran berat loh, informasi menarik. Nah, ringan, dekat, berkaitan dengan dosa. Ya, betul. Ya, ini semuanya mirip-mirip jawabannya ya. Tapi sebenarnya ada poin penting dari liputan aku tadi. Ini, nah, kalau tadi kalian perhatikan pertama apa? Reporternya ikut dalam proses itu. Jadi supaya orang yang bisa merasakan itu diperlukan. Mengapa itu namanya on-cam participative. Nah, on-cam participative itu artinya kita ikut serta dalam proses pembuatan. Tapi tidak hanya ya ikut-ikutan aja, bukan. Tapi kita sambil mencontoh, kita sambil cerita juga. Ini loh ngaduknya kayak gini supaya bawahnya nggak gosong. Jadi aduknya harus menyerok gitu. Terus yang kedua apa poin pentingnya? Di mana letak inovatif dan kreatifnya adalah ketika aku mencoba dodol koleh. Gak banyak orang tahu kalau dodol setengah matang itu bisa dimakan. Dan ternyata banyak loh orang yang pesen atau pengen banget makan dodol yang setengah matang itu namanya dodol koleh. Makanya kenapa bapaknya datang nawarin, Mbak mau coba nggak, ini dodol udah bisa dimakan loh, namanya dodol koleh gitu. Makanya aku cobain. Nah itu adalah bentuk dari inovasi dan juga kreativitas yang dimana kita tetap kritis bahwa itu informasi yang orang lain nggak tahu bahwa oh iya dodol setengah matang itu bisa dimakan loh. Nah kayak gitu sama seperti yang tadi teman-teman bilang bahwa iya relevansinya adalah kalau di soft news itu kita lebih pembawaannya lebih santai, lalu informasi yang diberikan meskipun bawaannya ringan tapi bukan berarti main-main doang, nggak berarti kayak cuman dodolnya enak ya, nggak cuman kayak gitu doang gitu, tapi kita harus memberikan hit point atau poin-poin
penting dari sebuah informasi supaya liputan kita ini tetap berbeda. Nah, sebenarnya bisa nggak sih kalau aku liputan cuman ya udah makan dodol biasa aja? Bisa aja, cuman aku pribadi menerapkan hal itu dari awal aku bekerja gitu, bahwa aku ingin jadi aku menganggap liputanku itu adalah karyaku. Jadi setiap aku liputan tuh aku tuh berkarya. Jadi kalau kita berkarya, pasti kita pengen yang beda dari orang lain. Kita pengen informasi yang kita kasih tuh hit gitu ke masyarakat, orang bisa belajar sesuatu dari liputan kita. Jadi kalau bilang enak ya kali liputan kuliner makan mulu, siapa bilang gitu? Liputan kuliner itu apa? Kita harus tidak cuman jualan tempat makannya, bukan. Kita bukan lagi marketingin tempat makannya ya, bukan. Tapi kita apa? Kita menyampaikan sesuatu yang orang lain gak bisa rasakan. Pemirsa bisa nggak nyicipin makanan kita? Gak bisa. Tapi kita bisa menceritakan, misalkan kalau aku liputan kuliner aku nggak pernah kayak enak ya gitu. Aku paling nggak suka kalau orang liputan kuliner tuh cuman enak ya gitu, kayak food blogger sama influencer juga bisa kali doang gitu. Nah, tapi apa yang membedakan kita dengan orang-orang lain? Bahwa ketika kita makan, misalkan aku baru liputan kemarin terakhir tuh lobster dengan konsep dokter kekinian gitu. Nah, aku cerita gitu bahwa ini loh bumbunya, bumbu Bali yang rasanya tuh pedes, yang mana orang Indonesia pasti suka. Nah, kenapa lobster ini beda? Karena lobster ini langsung diambil dari nelayan yang ada di mana-mana gitu. Jadi ada informasinya, ada head point-nya gitu. BTW ini karena waktunya singkat ya, 10 menit terakhir, buat yang mau tanya silahkan langsung aja, PPT-nya nggak apa, tadi udah mau closing juga. Jadi ada nggak yang mau bertanya-tanya? Boleh ke paling akhir aja kayaknya. Boleh. Baik, selanjutnya mungkin karena keterbatasan waktu dari Kak Janetli, kita langsung saja ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya boleh pakai fitur raise hand di aplikasi Zoom kalian, bisa langsung bertanya ke Kak Janetli. Kita buka satu pertanyaan dulu ya. Kalau ada waktu baru kita ke pertanyaan berikutnya. Oke. Baik, ada yang ingin bertanya? Itu sudah ada yang mengangkat tangan. Nah. Iya, silahkan. Sebanyak-banyaknya nggak apa-apa kok. Aku akan berusaha menjawab secepat mungkin supaya tetap bisa terjawab ya, sayang soalnya. Tolong dibuka mic-nya itu, panitia. Coba yang ingin bertanya, mic-nya apa udah bisa dibuka? Belum? Udah? Belum? Kalau belum angkat tangan ya. Halo, boleh saya menanya? Halo Kak, saya mau nanya. Ya halo Kak, saya mau ngomong, saya mau nanya. Siapa tadi namanya? Saya namanya Karyani. Iya, gimana moderatornya? Moderatornya aman ya? Aku nggak bisa lihat soalnya nih, yang mana ya? Wait. Tolong yang ingin bertanya sebutkan nama, jurusan, nama dan jurusan. Ya, lewat chatting apa lewat langsung audio? Mau buka mic? Boleh buka, boleh on ya, dipersilakan. Saya mau nanya nih. Perkenalkan, nama saya Karyani dari Prodi KPI. Ingin menanyakan tentang pengalaman sebagai reporter TV itu yang paling menyedihkan tuh di mananya Kak? Ya, terima kasih. Saya bukan nanya senangnya ya, menyedihkannya aja. Pertanyaannya langsung berat ya. Oke, terima kasih. Sebenarnya tadi aku mau sekalian bilang ya yang pengalaman menariknya, tapi pengen sekalian sedihnya, tapi takutnya kalau bilang sedihnya ntar pada nggak mau jadi wartawan gitu. Tapi sebenarnya nggak, kalau ditanya, itu saya ada yang boleh audionya dimatiin. Cantik lah ininya, Janetli.
Tapi dia nulis lembar. Tolong yang mic-nya di off kan. Mas Nurhidin mungkin audionya boleh dimatikan dulu ya. Oke, terima kasih. Nah, tadi jadi ke distract apa? Oh, sedihnya gitu ya. Sebenarnya kalau ditanya, ya sebenarnya hampir semuanya menyenangkan. Cuman buat aku yang sampai saat ini masih menjadi apa ya, part agak beratnya itu adalah ketika aku harus bekerja di weekend dan juga tanggal merah gitu. Nah, karena apa? Jadi susah menyesuaikan waktu untuk keluarganya gitu. Jadi misalkan Lebaran nih, aku dari H-10 sampai H+10 Lebaran tuh kan liputannya. Jadi ya mau liburan sebelum atau sesudah tuh nggak bisa. Jadi aku tuh biasanya liburannya tuh sebulan setelah Lebaran gitu. Paling buat aku tuh yang berat itu aja sih, kayak untuk sama keluarganya memang agak susah waktu untuk menyesuaikan liburnya, karena biasanya kan keluarga atau teman kan pergi di weekend tanggal merah gitu ya. Nah, sedangkan kita weekendnya harus kerja, tanggal merahnya kerja gitu. Nah, paling buat aku beratnya di sana. Tapi kalau dari segi liputannya sih menyedihkannya paling apa ya, di Gigi Tawon kemarin di Cianjur tuh ya, pas gempa Cianjur tuh di hari ketiga aku tuh digigit ya, sampai sekarang tuh bekasnya belum hilang, dan sampai sekarang aku tuh jadi alergi biduran. Jadi aku tuh sebelumnya nggak pernah biduran, tapi semenjak aku digigit tawon di Cianjur kemarin karena bengkak, dan karena memang kondisinya di sana tuh kemarin susah dapat obat karena dari Kimia Farma tuh apotek jauh. Jadi aku tuh cuman minum obat sama dikasih obat sama relawan gitu. Nah, jadi karena penanganannya mungkin agak sedikit telat, jadi kalau kata dokter sih kayaknya udah karena kita nggak tahu jenis, aku juga nggak tahu ya jenis tawonnya apa, gimana tahu ini orang cepet kejadiannya gitu. Nah, jadinya aku tuh sekarang agak alergi, kayak bisa tiba-tiba biduran gitu. Nah, itu kata dokter bisa jadi efek dari efek dari si tawon itu. Paling sedihnya kayak gitu-gitu aja sih, nggak yang kayak sedih banget, paling ya kayak gitu digigit tawon. Terus kayak ya nggak mandi udah biasa sih ya paling tidur di rumah orang. Terus kayak pas liputan gempa gitu, karena susah dapet kamar mandi ya, kita kamar mandinya tuh kayak aku belum sempat ngepost sih, jadi kamar mandinya tuh kayak cuman dikasih terpal tenda gitu, pokoknya intinya WC-nya dikeruk gitu deh, kayak tanah dikeruk, nah udah tuh WC gitu, kayak gitu aja. Jadi memang ya buat aku sih, karena aku cinta pekerjaan ini, itu bukan jadi hal yang menyedihkan, tapi buat aku yang paling sedih adalah ketika susah meluangkan waktu sama keluarga. Nah gitu, kalau aku sih itu aja sih. Itu. Oke, baik, terima kasih Kak. Kirain saya tanggal merah bukan tanggal sedih. Next, ada pertanyaan lain? Oke, mungkin selanjutnya. Izin bertanya. Ini kayak di atas. Halo Kak. Ya, apakah halo, suara saya terdengar? Dengaran, silahkan. Halo? Iya, kedengaran. Boleh langsung aja kalau ingin bertanya. Oh ya, jadi seperti ini. Izinkan saya bertanya ya. Sesuai dengan tema webinar kali ini, yaitu kiat menjadi jurnalis kreatif, inovatif, dan kritis. Di dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tentang Pers, wartawan adalah profesi yang harus menaati kode etik jurnalistik. Kode etik tersebut diterapkan agar berita tersampaikan secara kredibel dan berimbang. Poin pertama, pertanyaan saya, bagaimana sikap yang efektif dilakukan sebagai mahasiswa ketika melihat warga yang menyikapi sebuah berita tanpa menggali dan mengkritisi data sebanyak mungkin terlebih dahulu, apalagi warga tersebut dalam jumlah banyak, sehingga timbul menjadi sebuah konflik karena kesalahpahaman. Dan poin yang kedua yaitu bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa ketika melihat media yang dikuasai oleh partai politik dalam memanipulasi, mencitrakan diri untuk mendapat citra dan mempengaruhi suara rakyat untuk memilih kandidat politik tertentu. Apalagi
yang tengah marak saat ini, yaitu menjelang Pilpres 2024. Apakah undang-undang jurnalistik mengizinkan hal tersebut? Mungkin pertanyaan dari saya itu saja. Terima kasih. Oke, ini aku jawab yang cepat aja ya, karena masih banyak yang mau bertanya. Tadi sesuai yang aku bilang bahwa kita sebagai wartawan itu harus cover both side, alias harus punya dua narasumber yang mengimbangkan suatu berita. Tapi untuk mengubah pandangan warga terhadap suatu isu tertentu itu bukan tanggung jawab kita. Karena apa? Kita nggak mungkin bisa ngerubah satu-satu pemikiran orang. Itu adalah hak dari orang-orang tersebut untuk punya pemikiran itu. Tapi kita sebagai jurnalis harus paham bahwa ini adalah suatu profesi. Artinya apa? Bukan menjadi penegak keadilan, bukan. Tugas kita adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat. Makanya kenapa kita harus cover both side. Ini yang seringkali itu salah persepsi orang-orang. Dikira kita tuh harus jadi apa ya? Pahlawan di tengah masyarakat. Enggak kayak gitu. Konsepnya adalah wartawan itu adalah sebuah profesi. Di mana ya tadi di awal aku udah jelaskan. Kita tugasnya adalah apa? Mencari, memverifikasi, menyampaikan berita kepada masyarakat, bukan memuaskan hati masyarakat dengan berita yang kita sampaikan, bukan. Tapi apa? Pro kepada masyarakat dengan tanda kutip punya dua verifikasi atau cover both side. Jadi apapun yang terjadi harus ada dua narasumber. Jadi apa kita harus berdiri di tengah? Dan ini nyambung ya ke pertanyaan kedua selanjutnya. Buat aku pribadi, memang tidak bisa dipungkiri ini aku secara pribadi as Janet sebagai jurnalis. Jadi bisa jadi setiap orang beda-beda pandangannya. Tapi aku pribadi punya prinsip dan punya pendirian terhadap apa yang aku percaya dan apa yang aku lakukan. Contoh, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap media di era sekarang ada turut campur pemerintah. Nggak bisa dipungkiri karena apa? Kita negara. Nggak bisa dipungkiri. Kita nggak bisa kayak nggak bisa karena apa? Aku tetap karyawan sebuah perusahaan. Aku hanyalah karyawan biasa yang mana di atasku tuh atasannya masih banyak banget gitu. Melewati banyak sekali layer-layer dari sebuah penyaringan berita gitu. Tapi aku sebagai wartawan punya value dan punya pendirian di mana kalau aku yang liputan, aku tetap akan mengedepankan informasi yang aku tahu sesuai dengan kenyataan yang ada. Tapi nanti hasil tayangannya gimana atau apakah diedit lagi sama atasanku atau gimana, itu menurutku udah bukan ranahku lagi. Tapi aku sebagai reporter tetap melakukan tugasku sampai di batas aku maksimalku sebagai seorang reporter. Tapi nanti hasilnya seperti apa? Apakah ada turut campur pihak A, B, C? Aku tidak bisa sebutkan. Tapi itu udah tidak masuk dalam kuasaku lagi. Karena apa? Aku bukan pemilik perusahaan. Aku tetaplah seorang karyawan. Jadi menurutku ini balik lagi kepada hati nurani dan juga masing-masing setiap kita ketika nanti kalian juga akan berada di profesi ini. Nanti ketika kalian udah di profesi ini kalian akan tahu serumit apa. Tapi aku pribadi punya value. Nah, makanya kenapa teman-teman tahu kalau aku juga punya sosial media yang dimana aku pun aktif. Tapi kalau kalian perhatikan di sosial media aku tidak pernah menunjukkan kesukaanku terhadap parpol tertentu, pejabat tertentu. Kenapa? Karena pure aku dari awal jadi jurnalis adalah ingin memberikan informasi dan juga memberikan informasi serealnya aja kepada masyarakat. Kalau kalian lihat di Malaku ya sebegitu adanya aja gitu. Aku tidak menyelipkan intrik-intrik kesukaan terhadap parpol tertentu karena menurut aku itu udah ranah pribadi masing-masing. Keputusan untuk mengikut siapa dan memilih siapa tuh udah personal banget dan aku tidak suka terlibat dalam hal seperti itu. Jadi ya buat aku lebih penting adalah kita masing-masing punya value dan punya sikap dan prinsip ketika kita menjadi seorang jurnalis, dan itu balik lagi ke hati nurani masing-masing dan tidak bisa dipaksakan. Kalau itu menurut aku ya. Oke, baik, terima kasih Kak Janet. Mungkin boleh satu pertanyaan lagi Kak? Iya, next, terakhir ya. Ya, oke. Selanjutnya ini mungkin mukanya udah greget banget ya. Oke, aku mempersilakan untuk Salma yang ingin menanyakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Hai Kak Janet, aku pengen nanya, langkah-langkah konkret apa sih yang dapat kita lakukan sebagai langkah konkret saat ini yang dapat kita lakukan sebagai jurnalis untuk terbiasa memastikan pembawaan berita itu objektif dan juga akurat, gitu Kak.
Sekali lagi boleh? Langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan sebagai jurnalis muda untuk terbiasa memastikan pembawaan berita itu objektif dan juga akurat. Gitu. Oke. Thank you, Makasih, Salma. Kak Jen. Kayaknya Salma kita lumayan sering berinteraksi di sosial media ya sepertinya. Iya. Soalnya namanya familiar sekali. Senang bertemu dengan kamu walaupun secara online. Akhirnya bisa ketemu setelah biasa cuma permainan. Oke. Nah mungkin lebih ke ini ya, kalau pertanyaannya Salma tadi adalah bagaimana kita tetap punya pembawaan yang kredibel gitu, ataupun ketika saat kita menyampaikan terutama di live report. Pertama kenapa jurnalis itu harus percaya diri. Kalau kita sendiri ketika ngomongnya terus mukanya nggak meyakinkan, kita nggak menatap kamera itu dengan tajam gitu ya. Ya orang yang nonton juga kayak ini reporter bener nggak sih kayak diragu-ragu gitu. Nah kitanya juga pembawaannya tuh harus percaya diri, pede, meyakinkan bahwa memang apa yang kita sampaikan itu apa yang kita sampaikan itu ya memang faktanya ada dan seperti itu. Bagaimana kita tetap bisa mempertahankan kredibilitas itu? Yang tadi aku bilang berkali-kali adalah tidak bisa dipungkiri kita harus cover both side. Artinya misalkan gini, contoh di liputan bencana, seringkali korban itu bilang bantuannya belum sampai. Nah, itu kenapa kita ke sana buat ngecek gitu. Udah nyampe apa belum? Yang kurang apa aja? Jadi kita bisa bilang, ya warga menyampaikan bahwa memang bantuannya sampai saat ini masih belum baik terima. Tapi dari pantauan kami, ini sebenarnya bantuan sudah mulai berdatangan. Namun memang saja penyalurannya yang terbatas karena aksesnya yang bla 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 bla. Nah, itu tugas kita untuk cover both sides. Itu kenapa baru berita kita bisa disebut kredibel ketika kita punya dua sisi tersebut dan kita konfirmasi langsung ke lapangan sesuai dengan mata yang kita lihat, berita yang kita dengar gitu. Nah itu menurutku salah satu kiat ya untuk bagaimana kita bisa tetap mempertahankan kredibilitas itu gitu, untuk kita bisa meyakinkan pemirsa yang nonton bahwa oh ya benar seperti ini gitu. Oke, makasih banyak Kak Janetli. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Janetli. Mungkin ini kan sudah menunjukkan waktu pukul 10, barangkali Kak Janetli buru-buru. Ini satu pertanyaan terakhir deh. Satu lagi deh terakhir ya. Ya, satu pertanyaan terakhir dari aku. Ayo, siapa cepat dia dapat deh. Aku moderator. Aku boleh nanya? Iya, boleh, silahkan. Okay. Aku kan nge-follow kakak di TikTok ya. Terus aku lihat video kakak yang kakak itu pada saat membawakan berita kebetulan kakinya itu atau ankle-nya sakit. Oh iya benar juga. Ya, yang video itu. Nah, yang ingin aku tanyakan di sini, gimana sih caranya kita supaya bisa tetap profesional pada saat membawakan berita? Padahal saat itu kondisi badan kita lagi nggak fit atau ada hal-hal yang tidak terduga gitu terjadi. Oke, sekian. Oh ya, berarti kayaknya kalau ditanya, aku saking banyaknya ya, jadi aku tuh kadang udah nggak inget lagi gitu apa yang aku alamin saking banyaknya. Tapi kalau ditanya tadi sedihnya nih, berarti ada 2. Selama aku bekerja 5 tahun, aku pernah 2 kali nangis waktu live report. Pertama adalah karena sakit mah. Jadi aku tuh tiba-tiba karena sakit, terus aku muntah-muntah di 5 menit sebelum live report. Dan sebenarnya kantorku udah mengirimkan temanku, tapi dia macet. Jadi dia nggak nyampe-nyampe. Ya mau nggak mau muka aku udah nongol di layar ya. Akhirnya aku tuh live report sambil matanya udah berkaca-kaca. Tapi terakhir yang paling epic itu yang mudik. Aku sampai baru inget juga kalau aku tuh baru jatuh kemarin ya. Jadi itu kejadiannya tuh memang subuh dan itu tuh udah hari ke-18 kalau nggak salah apa 17. Jadi emang udah kita liputan udah lama banget dan kayaknya aku tuh secara nggak sadar memang fisiknya udah lelah gitu. Nah, sebelumnya memang aku tuh udah pernah ankle dan itu berarti kemarin tuh adalah ankle kedua kalau nggak salah ya. Jadi aku tuh habis pagi-pagi aku tuh ke kantor Jasa Marga untuk minta data. Nah, buat teman-teman penasaran, liputan mudik tuh dapat datanya dari mana sih Kak? Jumlah kendaraan, semuanya macet enggaknya. Nah, kita tuh ada kantor Jasa Marga yang kita bisa tanya ke petugasnya di sana, minta datanya, diprintin tuh nanti mobil yang lewat jam sekian berapa gitu. Nah, misal kayak gitu-gitunya lah. Nah itu kondisinya jam 5 pagi aku tuh ke kantor, keluar dari kantor tuh aku
biasa aja gitu. Tiba-tiba karena pernah ankle jadi kayaknya kumat. Jadi dia tuh tiba-tiba kayak gitu, lemes, terus jatuh ke kiri, baik kaki kiri aku kan kiri. Terus kondisinya tuh nggak ada orang. Jadi gelap kayak ada orang. Terus aku mau teriak juga teriak gimana gitu ya. Akhirnya aku nangis, duduk jongkok diem. Terus tiba-tiba ada orang jasa marga keluar kantor sih kayak, lah Mbak kenapa? Terus aku bilang aku ankle gitu. Dia teriak lah kameramennya kayak, mas itu temennya jatuh. Terus mereka malah, kameramenku sama driverku malah kayak, temennya yang mana mas? Gitu. Itu yang cewek. Akhirnya mereka lari. Pas mereka lari itu kaki aku udah bengkak. Terus akhirnya mereka gendong aku ke tempat kita live. Terus tiba-tiba produser telepon kayak, Jen 5 menit lagi ya naik. Terus aku kayak kondisinya lagi kayak udah kayak gitu. Terus produsernya juga kayak yang, lah Janet kenapa gitu. Terus langsung aku kasih ke kameramenku jelasin si Janet baru jatuh gitu, ankle gitu. Terus bingung dong gimana, sedangkan kalau kalian tahu liputan mudik itu kita suka banyak sponsor. Jadi di kanan kiri kita, bawah itu berbayar semua sponsor gitu. Jadi aku nggak mungkin nggak live report, dan bisa aja digantikan oleh tim lain, tapi tim lain mana ada yang bangun jam 5 pagi gitu kan. Jadi kayak ya udah mau nggak mau, terus aku udah sambil gemeteran. Kita tuh harus ngirim CG juga ke kantor. CG tuh kayak kalau kalian lihat di berita tuh suka ada tulisan-tulisan itu kan. Nah itu yang nulis tuh kita. Jadi aku harus ngirim ke kantor. Jadi kondisinya tuh masih nangis, terus mataku sembab. Aku udah nggak sempet pakai masih sempet inget sambil tangis sampai pakai lipstick lagi. Waktu itu kayak nggak boleh pucet, pokoknya muka aku nggak boleh pucet gitu. Aku masih pakai lipstick. Terus akhirnya itu kakiku benar-benar kondisi waktu itu nyut-nyutan, sakit banget. Dan saat pas di countdown 30 second itu aku tuh masih kayak masih kayak gitu, masih kayak, makanya kalau kalian denger di video itu aku tuh masih kayak masih sesemukan gitu gara-gara habis nangis kan gitu. Tapi buat aku waktu itu adalah karena aku nggak punya pilihan lain di saat itu, karena tanggung jawabnya besar. Kalau aku nggak live report saat itu kantorku dirugikan karena ada iklan masalahnya gitu. Jadi aku nggak ada pilihan lain, akhirnya mau nggak mau aku ngomong. Dan biasanya tuh kan live sekitar 1-2 menit ya. Dan hari itu tidak beruntungnya aku adalah durasinya lagi 5 menit. Bayangin aku sambil nangis harus ngomong 5 menit, kayak ngomong aku udah nggak tahu aku ngomong apa lagi. Nah untungnya aku tuh udah riset duluan sebelum aku liputan. Jadi aku tuh tipenya karena aku tahu aku butuh persiapan. Jadi biasa sebelum itu aku tuh udah tahu data-datanya. Jadi at least ketika aku ngomong tuh aku nggak ngeblank banget lah. Tapi memang kadang ada hal-hal tertentu yang aku bilang, makanya kita harus expect the unexpected. Segala hal bisa aja terjadi. Tapi menurutku mental kesiapan tuh harus dilatih. Ya mungkin memang awalnya terasa berat ya, kayak awal-awal aku kalau sakit harus kerja juga kayak berat banget. Tapi lama-lama mental itu terbentuk gitu, karena ya memang mau nggak mau kadang ada hal-hal yang harus dikorbankan gitu. Tapi memang ini bukan untuk ditiru ya guys, tapi habis itu aku ke dokter dan perawatan dan segala macam kok untuk memastikan bahwa sisa 4 harian itu aku masih bisa tetap bekerja. Waktu itu kantorku juga sempat nanya, Janet masih bisa lanjut nggak? Masih bisa, tapi karena waktu itu bengkaknya masih bisa diatasi, aku tuh langsung pakai perban, masih udah pakai hot cream juga gitu biar mengurangi si kasih es batu juga buat mengurangi si bengkaknya itu. Dan alhamdulillahnya bisa bertahan sampai aku pulang gitu. Nah memang hal-hal kayak gitu tuh kita nggak pernah tahu ya apa yang terjadi, ada apa saja. Sering juga waktu live report gitu bisa aja tiba-tiba ada yang lewat depan kita, ada apa di belakang gitu. Itu banyak banget sering kali terjadi gitu. Tapi memang kita harus punya punya hati yang siap gitu dan mental yang siap juga untuk menghadapi segala situasi. Dan memang kuncinya adalah di persiapan. Jadi sebelum itu kita memang harus sudah mempersiapkan segala kemungkinan dan data-data yang kita butuhkan. Jadi apapun yang terjadi nanti, at least kita tuh nggak kosong-kosong banget gitu. Jadi di layar kita nggak terlihat bodoh ataupun terlihat kayak nih reporter ngomong apa sih ngalor ngidul gitu. Karena orang yang nonton nggak mau tahu. Emang orang yang nonton tahu kamu engkel gitu kan, nggak tahu ya kan. Kita nggak mungkin bilang kayak pemirsa saya baru aja engkel. Ya kan nggak mungkin ngomong kayak gitu. Jadi orang nggak mau tahu. Yang penting di layar ya kamu harus profesional gitu. Oke, terima kasih Kak jawabannya. Mungkin teman-teman semua yang masih ingin bertanya atau menanyakan hal-hal tentang seputar dunia jurnalistik bisa langsung follow aja ya akun sosmednya kayak Gently. Beliau ada Instagram, ada TikTok, atau bisa cek akun sosmednya yang lain.
Terus kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, terutama kepada Kak Janet Lee yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya yang mungkin cukup padat. Terus kami juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah aktif bertanya dan menjawab pertanyaan dari Kak Janet Lee. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Bila ada silaf kata, silaf adab, mau dimaafkan. Saya Muhammad Rizky Habibi selaku moderator. Pamit undur diri. Agenda selanjutnya saya kembalikan kepada MC kita pada hari ini. Pada Kak Silvi, tempat dan waktu saya persilahkan. Iya, baik. Terima kasih Habibi yang telah menjadi moderator kita, memandu acara kita hari ini dalam penyampaian materi. Untuk acara selanjutnya ini adalah tali kasih. Tali kasih berupa sertifikat yang akan diberikan dari kami, dari semua panitia kepada Kak Janet Lee sebagai pembicara kami hari ini. Mungkin untuk panitia yang bertugas boleh ditampilkan sertifikatnya. Memasuki acara yang selanjutnya, yakni acara terakhir, acara penutup. Sebelumnya saya mau berterima kasih dulu ya kepada Kak Janet Lee yang berkenan hadir untuk webinar hari ini, webinar OSTIK, obrolan seputar jurnalistik, yang materinya sangat bermanfaat nih untuk kita hari ini. Kita dapat banyak pengetahuan dan juga pengalaman dari Kak Janet Lee. Sama-sama, aku pamit duluan ya teman-teman semuanya. Iya boleh Kak, boleh. Makasih banyak ya. Makasih banyak Kak Jen. Di lain kesempatan. Thank you, semoga bermanfaat buat semuanya. Sampai ketemu di lapangan, hopefully suatu hari. Amin, amin. Amin, dadah, sukses ya semua. Thank you. Hadirin yang berbahagia, saya sampaikan untuk acara ini berupa acara penutup. Mari kita selesaikan acara hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.